kita harus berdakwah minimal kepada umat Islam dulu gitu. Betul. Supaya akidahnya kuat dulu gitu. Jadi tidak mudah dimurtadkan. Karena upaya-upaya kristenisasi itu mau diakui mau tidak diakui itu masih ada, Bu. Oke. Ibu jangan kaget. Saya sering dipanggil sama orang tua yang anaknya ternyata pulang dari sekolah ke rumah, di tasnya sudah ada rosario, sudah ada Bible yang kecil, gitu-gitu ada, Bu, banyak. Cuman satu kata doang, pada waktu saya bersyahadat itu saya merasa sangat lega. Mungkin yang boleh saya tambahkan, saya merasa jadi orang yang paling beruntung. Jadi leganya saya karena saya tidak harus menyembah manusia lagi gitu. Ya saya jawabnya karena gue mau ikut Yesus gitu. Oh, nah ini ambigu nih. Dia bingung. Kan selama ini kita ikut Yesus? Enggak, selama ini kita nyembah Yesus. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pemirsa Naba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi bersama saya dan Fatih tentunya di channel YouTube An-Naba TV, channelnya para mu'alaf. Dan kali ini saya nggak sendirian tapi juga kita sedang berkolaborasi dengan salah satu channel juga, yaitu bisa langsung saja kita sambut dengan Bu Yuli ya. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kisah Hijrahku bersama saya Yuli Puspitasari. Dan alhamdulillah hari ini kita ada di studionya Pak Dondita. Pak Dondi ya. Kalau di sini biasanya akrab disebut Pak di sini. Oh gitu. Kalau kita ya. kan bisa Koh gitu. Koh kan. Dondi. Ya, Pak. Kayaknya lebih enak Koh Dondi ya. Lebih enak Koh Dondi gitu kan. Terima kasih loh Koh atas kedatangannya. Sama-sama. Salah ya. Kebalik ya. Kita nih. Selamat datang. Gimana kok kabar, sehat kok? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Waduh, kedatangan tamu nih. Lumayan alhamdulillah ya. Langsung 2 orang lagi ya. Langsung 2 channel nih. 2 channel nih. Salam ya buat Ustadz Nababan. Oh pasti kok, iya pasti. Ustadz Nababan tuh pasti senang sekali ketika ada seorang pemuda gitu kan yang berdakwah melalui angle kristologi seperti Kodondi. Pemuda, gua maksudnya pemuda. Ya bisa dibilang pemuda kan? Iya. Belum sampai 40 kan, masih pemuda itu. Iya belum, baru 30. Nah, itu jalan. Baik. Jadi Bu Yuli, kita sama Kodondi ini mau Ngobrol, serang sharing gitu ya. Atau sharing gitu kan. Sharing lah. Sharing atau ini nih, apa berondong nih. Sharing santai. Sharing santai ya. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya kok? Alhamdulillah sehat ya begini. Ya. Nih awalnya kita harus tahu dulu nih Boleh. Agama ya, background agama dan keluarga. Kalau agama saya dulu dari kecil itu udah dibawa ke gereja sama nenek saya. Nenek saya tuh seorang Kristen Protestan yang militan gitu. Jadi nenek saya tuh nggak pernah yang namanya absen di gereja tuh nggak pernah. Tiap minggu pasti di gereja. Lebih rajin daripada mama saya malah. Jadi saya tiap minggu dulu dibawa sama nenek saya ke gereja. Sebuah gereja namanya Gereja Bethel Tabernakel di sebuah kota kecil di Jawa Tengah ya, di pinggir pantai kota Cilacap. Gitu. Saya sendiri kelahiran Semarang. Cuman setelah beberapa bulan dibawa hijrah oleh orang tua pindah ke Cilacap sampai SMP. Kemudian SMA baru hijrah ke Jakarta gitu. Jadi dari kecil saya sudah akrab dengan gereja Bethel Tabernakel. Itu aliran di bawah Protestan. Dia juga aliran semacam Pantekosta. Nah dari situ baru saya pindah Jakarta. Saya masuk sebuah gereja yang namanya Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Singkatannya GPPS. Tapi di Jakarta gitu. Pusatnya di Surabaya. Yang di Jembatan 5. Kemudian setelah berapa tahun di situ orang tua pindah bawa gereja ke yang namanya Charismatic Worship Service. Ya, gerejanya Gereja Sidang Jemaat Allah. Gedung gerejanya itu di Gedung Kenanga, Senen, Jakarta Pusat. Kalau setelah itu setelah saya berkeluarga pindah lagi nih saya Gereja Bethel Indonesia, GBI ya, GBI Betani. Yang di Hotel Horizon Metropolitan Mall. Gitu. Nah, di situ cukup lama sampai akhirnya
yaitu alhamdulillah saya mendapatkan hidayah. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah memahami makna daripada sebuah tauhid gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Dulu saya pikir Kristen itu tauhid gitu. Dulunya, Tauhid dulu versi gitu. Kristen ya. Kan di Indonesia kan prinsipnya kan sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Jadi saya dulu berpikir semua agama itu Tuhannya pasti Esa. Esa gitu. Masya Allah. Tapi ternyata setelah saya pelajarin kok ternyata wah ini menurut saya ini bukan tauhid gitu. Jadi akhirnya saya menemukan ketauhidan itu ada di Islam. Sebenarnya banyak kan agama yang bisa kita pelajarin kan. Betul. Hindu misalnya kita pelajarin. Ini mohon maaf ya, bukan ini ya. Ini penilaian saya. Di Hindu kan ada yang namanya kasta-kasta. Jadi ada perbedaan ya, antara status orang, dia lahir dari siapa, dia lahir di mana, dia mempunyai kasta tertentu gitu kan. Jadi buat saya ini tidak adil gitu lah. Buddha kalau saya lihat dia malah lebih banyak ke filosofinya gitu. Ya. Sedikit sekali yang dibicarakan mengenai Tuhan gitu di dalam Buddha. Oke, kemudian kita tahu lah ya ada Yudaisme. Yudaisme itu dia sangat eksklusif, ya. Dan dia juga walaupun dia bukan kasta, tetapi dia itu mempunyai kayak semacam pemahaman ras mereka tuh yang paling unggul gitu. Di luar mereka macam-macam lah pandangannya, tidak setara dengan, jadi tidak semua manusia sama gitu lah. Oke, tetapi waktu saya pelajarin yang disebut secara akademis ya Bu ya, secara akademis, bukan secara akidah ya. Secara akademis agama yang disebut dengan agama Semitik atau agama Abrahamic faith ya, itu kan Yudaisme, Kristen dan Islam, ya kan. Saya harus pelajarin semua dulu nih. Jadi terus terang sebelum saya mendapatkan hidayah itu saya pelajarin ketiga-tiganya. Ya. Supaya apa? Supaya saya tahu benang merahnya di mana sih. Gitu. Betul. Ya kan? Karena setelah dipelajarin, ternyata Yudaisme itu juga sebuah agama yang tauhid, murni tauhid, monoteismenya murni, sama seperti Islam. Nah, cuman mereka hanya sampai di, ya istilahnya mereka hanya berpatokan kepada Nabi Musa. Ya, alaihissalam. Kalau di kekristenan berhentinya hanya di Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, ya kan? Yang di Yudaisme tidak mengakui Isa, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Yang di Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, ya kan? Saya lihat, saya pelajarin, ternyata semua nabi-nabi yang ada di Yudaisme, yang ada di Kristen, yang ada di Islam, ini semuanya sebenarnya nabi-nabi yang menyampaikan pesan yang sama gitu. Semua pesannya sama. La ilaha illallah. Tauhidnya sama sebenarnya. Cuman di Kristennya ini ada semacam perubahan lah ya. Upgrade gitu Bu. Distorsi. Kita nggak bilang distorsi lah. Upgrade aja upgrade. Jadi Nabi Isa Al-Masihnya di-upgrade jadi Tuhan gitu. Kalau di Yahudi nggak ada istilah menuhankan manusia, nggak ada. Di Islam juga nggak ada. Jadi di tengah-tengah ini ada semacam pengangkatan gitu, melebihi dari seorang nabi, dijadikan Tuhan dan disembah gitu, karena dianggap sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, gitu kan. Nah, ini yang tidak sama dengan Yudaisme dan Islam. Akhirnya mau nggak mau saya pelajarin dari mulai kitab sucinya, bahasa aslinya, akidahnya, dan macam-macam, dan perspektifnya gitu. Perspektif masing-masing ada di Yudaisme, Kristen, dan Islam. Akhirnya saya temukan benang merahnya tuh hanya ada dari Yudaisme sampai ke Islam. Cuman karena mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, menurut Islam iman mereka belum sempurna gitu lah. Gitu aja ya. Setelah saya pelajarin itu semua, saya baru tahu dan yakin bahwa ternyata agama itu cuma satu sebenarnya. Betul. Nggak ada istilahnya agama Tuhan menurunkan banyak agama tuh nggak ada. Dan nggak ada juga bilang istilahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala semua agama sama, nggak ada. Agama cuma satu. Allah hanya menurunkan satu agama melalui Nabi dan Rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Ya cuma satu. Allahnya cuma satu. Masa agamanya banyak gitu? Nggak mungkin. Banyak cabang gitu ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah kalau istilahnya kita sang pencipta memberikan sesuatu tuntunan begitu.
yang berbeda-beda gitu. Ya. Kamu bangsa ini cuma sampai nabi ini aja ya. Kamu bangsa ini cuma sampai nabi ini aja ya. Enggak begitulah. Tapi pada zamannya masing-masing memang diberikan kitab masing-masing ya hanya untuk kembali kepada Sang Pencipta gitu. Betul. Yang terakhirnya di mana? Jadi Nabi Muhammad SAW. Mau ditolak bagaimanapun, mau diingkari bagaimanapun, semua bukti mengarah bahwa dia adalah nabi yang terakhir gitu. Khataman nabiyyin gitu. Selesai gitu kan. Nah, buktinya gimana? Banyak sekali bukti yang di depan mata kita tuh banyak sekali sebenarnya. Cuman kita explore atau enggak gitu. Nah, ya sampai di taraf situ akhirnya saya memahami bahwa agama cuma satu. Allah sudah menurunkan nabi-nabi dan rasulnya. Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya. Sekarang sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, sudah ditutup dengan Al-Quran Al-Karim. Ya sudah, mau kemana lagi kita gitu sih? Gitu. Pikiran saya begitu ya. Masya Allah. Ini udah dibabat semua ya? Belum. Luar biasa nih. Tapi saya ada satu pertanyaan nih Kodondi. Itu kan ketika Kodondi menemukan hidayah. Saya penasaran bagaimana Kodondi ketika dulu pas masih aktif-aktifnya itu ke agama yang dulu, pandangannya waktu itu pada Islam itu apa? Nah, ini menarik kan, Pak kan? Oke, silakan. Saya dari kecil, Bu, ya, tinggal di suatu daerah di Cilacap itu yang ya kebanyakan Muslim. Dan alhamdulillahnya saya tidak mempunyai masalah dengan tetangga-tetangga kita yang Muslim. Jadi dari kecil saya tidak punya konotasi yang negatif terhadap Islam. Malah saya punya pandangan dulu begini. Nah, ini agak lucu ya. Unik nih kayaknya. Gini, kita tahu ya Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 orang anak, ya kan? Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam. Dipercaya atau dipahami bahwa orang-orang Kristen itu merupakan ya dibilang boleh dibilang keturunan atau keturunan rohani gitu, secara rohani ya, sampai kepada Nabi Ishak alaihissalam, ya kan? Yang Islam dipercaya atau dianggap keturunan atau keturunan rohani sampai ke Nabi Ismail alaihissalam, karena kan melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi saya hanya beranggapan gini, Kristen dan Islam itu hanya seperti 2 orang anak, satu bapak lain mak gitulah. Bisa gitu. Gitu kan Bu? Iya betul. Iya kan? Jadi ini hanya melalui 2 orang anak yang mempunyai sejarahnya masing-masing, keturunannya juga berbeda. Yang satu dianggap menimbulkan agama Kristen, yang satu dianggap menimbulkan agama Islam. Tapi dari sumber yang sama. Sumber yang sama kan, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saya hanya berpikir Islam ini hanya saudara satu bapak lain mak gitulah. Cari ibadahnya aja yang sama gitu. Tapi saya yakin Islam dan Kristen ini menyembah Tuhan yang sama gitu. Ternyata setelah kita pelajarin lebih dalam lagi sampai ke sejarahnya, karena sejarah itu penting Bu. Betul. Sejarah itu penting. Kalau kita nggak tahu sejarah, kita buta sejarah, kita nggak tahu apa yang kita jalani itu benar atau salah. Iya. Akhirnya setelah dipelajarin semua sampai ke sejarahnya, latar belakangnya, dan kebiasaan orang-orang zaman dahulu, baru kita bisa tahu yang agama yang benar-benar diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mana gitu. Di situ baru ketahuan gitu. Jadi saya nggak punya impresi yang negatif terhadap Islam waktu dari kecil, nggak punya. Nah, itu aja, cuman beda lain mak lah gitu, lain biang gitu. Berarti sama lah ya itu, kalau ini bisa disebut. Waktu itu pemahaman saya begitu, waktu itu ya. Bahkan saya waktu SMA itu pernah waktu saya bantu papa saya di pasar, itu saya SMA bisa berdebat dengan seorang Muslim mengenai siapa yang dikorbankan Nabi Abraham. Ismail atau Ishak? Ismail. Karena di kitab saya tulisnya Ishak, ya saya ngomong Ishak loh. Kitab saya tulisnya Ishak, orang Islam itu bilang Ismail gitu ya. Walaupun di Quran tidak disebutkan namanya Ismail alaihissalam, tetapi dia bisa yakin yang mau dikorbankan adalah Ismail. Ya, pada waktu masih SMA lah Bu ya, belum pelajarin secara detail lah. Tapi pada akhirnya setelah ke belakang itu, kalau kita pelajari secara kronologis, dia nggak salah yang disebutin Ismail. Walaupun di dalam Islam sendiri juga ada yang berpendapat bahwa itu Nabi Ishak alaihissalam. Makanya namanya dua-duanya juga tidak ditulis, tetapi gelar kepada Ismail alaihissalam dan gelar kepada Ishak alaihissalam, kedua nabi kita ini tidak pernah tertukar di dalam Al-Quran. Jadi kronologinya menceritakan secara urut berita kelahirannya Nabi Ismail, berita kelahirannya Nabi Ishak alaihissalam, semuanya diberi gelar yang tidak pernah tertukar. Makanya
sebagian besar pendapat di dalam Islam menyatakan bahwa yang akan disembelih itu adalah Ismail alaihissalam. Gitu. Kalau yang mengatakan Ishak alaihissalam yang mau disembelih itu menurut Ibn Katsir ya, itu berasal dari Israiliyat. Gitu. Israel. Ya. Ya, jadi Oke. sampai remaja sebenarnya saya nggak punya pandangan yang negatif terhadap Islam, cuman hanya itu aja tadi ya, lain biang gitu Bu. Luar biasa. Berarti beda sama yang lain ya. Banyak yang doktrin, betul. didoktrin Islam teroris Karena atau gitu apa. ada frame-frame yang tertentu yang Betul, membuat mereka stigma-stigma negatif tentang Ya. Islam. Tapi gini Bu, biasa gini Bu ya. Kita tahu sendirilah, media itu kan punya kekuatan yang luar biasa, ya. Tidak hanya bisa mempengaruhi di satu daerah atau negara, tapi bisa di seluruh dunia. Betul. Betul kan? Saya ingat 11 September ya, 9/11 ya, 2001. Saya baru aja mendarat saya di lapangan terbang di Thailand, di Bangkok. Begitu turun mau masuk imigrasi saya ngeliat TV, WTC lagi ambruk gitu. Wah, begitu ngeliat begitu, Islam, teroris Ya. Islam, teroris Islam. Apa benar gitu ya, 2001 tuh. Sampai sekian tahun lamanya setelah itu pun juga masih terdengung di media bahwa Islam identik dengan teroris gitu ya. Terus kemudian setelah mendekati masa-masa itu saya juga mengamatinya itu bukan dari ajarannya tapi dari pelakunya gitu ya. Betul. Dari muslimnya. Dari muslimnya bukan dari Bukan dari Islamnya. Ya. Jadi saya memandang Islam pada waktu itu salah karena saya melihat dari muslimnya bukan dari Islamnya. Namun pada akhirnya setelah saya masuk ke dalam ajaran Islamnya baru saya berubah pandangan. Banyak yang begitu. Di Amerika pun pada waktu kejadian WTC itu setelah itu orang banyak penasaran. Ya. Apa sih Islam itu? Apa sih ajarannya sih? Setelah orang mempelajari malah banyak yang masuk ke Islam. Ya, betul. 1 tahun bisa 20.000, 30.000 orang di Amerika masuk ke Islam setelah WTC. Nah, jadi ya memang kita harus mempelajari sesuatu dari isinya gitu, bukan dari pelakunya. Gitu. Betul. Ada pepatah masuk nih, tak kenal maka tak sayang. Ya, Iya, benar banget. Taruh ya. Cuma untuk memutuskan masuk Islam pasti prosesnya panjang kan? Panjang. Nggak ujuk-ujuk. Oh, oke, ya Buddha begini, ini begini. Oke, saya Islam aja enggak kan? Pasti prosesnya panjang tuh. Saya harus pelajarin satu-satu dong Bu, ya kan? Tapi karena saya berasal dari Kristen, saya harus pelajarin ulang nih Kristennya. Gitu. Kemudian baru saya pelajarin Islamnya. Gitu. Pada waktu saya mempelajari Kristennya, kan yang harus saya pelajari kan kitab sucinya. Betul. Ya oke lah. Setiap agama kan pasti berpegang pada kitab sucinya. Setiap agama kan punya kitab suci kan Bu. Dari kitab suci itu kan ada ajarannya, gitu kan? Apa yang menjadi kebenaran di dalam kitab suci masing-masing agama gitu, ya kan? Setelah saya pelajarin ulang kitab sucinya, makin kesini kok, apalagi ditambah dengan saya menonton video-video dari almarhum Syekh Hamid Didat, semua video dia saya tonton, sudah habis saya beralih ke video-video Dr. Zakir Naik, Waduh. semua juga habis saya tonton. Dilahap habis. Sebenarnya ya. panas juga saya. Waktu masih jadi Kristen juga panas. Jadi belum terima sepenuhnya ya. Belum terima. Gila agama dari kecil gitu loh. Iya, Ya kan? benar. Istilahnya udah mendarah daging gitu loh Bu. Jadi kalau di Kristen kan itu memang ada dogma, ada doktrin. Ya. Apa yang kita terima di dalam otak kita tuh sampai tersimpan di bawah alam sadar kita tuh semuanya sudah terdoktrin gitu istilahnya. Akhirnya setelah saya menonton video-video kedua dai kita yang luar biasa itu, saya terpancing untuk membantah. Tetapi membantah bukan kepada mereka, at least kepada diri saya sendiri gitu. Saya harus punya bantahan. Oh, yang dikata begini tuh sebenarnya jawabannya ini. Yang dibilang begini jawabannya ini. Gitu. Masih mau coba cari pembenaran. Ngeles apa maksudnya? Ngeles sih. Bukan ngeles, defense. Defense. Defense tapi buat diri sendiri. Buat diri sendiri ya. Ibu dulu ingat nggak ada kertas yang kecil-kecil ini? Bukan. Ibu ingat dulu ada kertas post-it yang kecil-kecil. Oh gitu, iya, ya? Yang ada lemnya bisa dicopot. Iya. Meja kerja saya Bu dulu penuh dengan kertas post-it. Apa itu? Catatan apa? Isinya tuh catatan-catatan ayat yang disebut-sebutin sama dai-dai kita itu. Almarhum Syekh Hamid Didat, Masya Allah. Dr. Zakir Naik.
meja saya tuh penuh sampai begitu. Masya Allah. Semua catatan itu, semua saya cari jawabannya. Gitu. Ternyata saya ketemu malah jawabannya itu malah dibenarkan oleh kalangan sarjana-sarjana yang dari kekristenan sendiri. Allahu Akbar. Bukan dari ulama-ulama Islam, bukan. Malah dari kalangan sarjana-sarjana mereka sendiri. Gitu. Saya pikir ini bagaimana ceritanya gitu ya. Yang ini bilang begini, ini yang sama-sama Kristen walaupun alirannya kritik teks, kok dia bilang oh ini ayat tidak asli. Ini ayat sisipan. Ini ayat tambahan. Bahkan ada ayat ini pinjaman. Pinjaman, Bu. Pinjaman. Nggak dibalikin. Tapi nggak dibalikin. Berbunga gitu. Ayat pinjaman ada juga ternyata ya. Ada ternyata dari gospel ini dipinjam di gospel ini, itu ada. Jadi pada waktu itu setelah saya mencari jawabannya, saya malah jadi lebih tertarik belajar mengenai kritik teks. Kalau akidah atau teologi sudah biasa lah. Islam dan Kristen tidak akan bisa disatukan teologinya gitu Bu ya. Di Kristen mempunyai akidah sendiri atau teologi sendiri, Islam juga begitu. Tidak akan bisa disatukan. Pada akhirnya akan lakum dinukum waliyadin. Betul. Ya, silakan jalan masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Tetapi di tengah-tengah itu ada ilmu yang disebut dengan ilmu kritik teks. Nah, ilmu kritik teks ini tidak bisa juga disatukan dengan teologis, Bu. Gitu. Kalau teologis bisa bicara 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bisa, ngomong orang teologis begitu bisa. Tapi kalau kritik teks tidak akan bisa. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan harus 3 gitu. Kalau 1 ini udah urusan ranahnya teologis. Tapi kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan harus 3, karena ada dasarnya, ada buktinya gitu. Sama aja kita bicara 2 tambah 2 pasti 4 gitu. Gak mungkin 2 tambah 2 sama dengan 5, pasti ada sesuatu gitu. Dengan Bu. Akhirnya saya menemukan bukti-bukti bahwa ada memang ayat-ayat yang tidak otentik di dalam kitab suci Kristen dan sudah diakui oleh sarjana-sarjana Perjanjian Baru sendiri. Nah, oke lah, yang namanya sarjana-sarjana Perjanjian Baru itu mereka meneliti manuskrip-manuskrip yang asli, meneliti naskah-naskah kuno yang asli, mereka bisa membuat buku, membuat tulisan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Entah mereka ada yang masuk Islam kah, atau menjadi agnostik kah, atau menjadi ateis kah, itu bukan ranah kita. Tetapi kita kan masing-masing punya nalar Bu ya. Menurut saya pada waktu itu, kalau namanya kitab suci ada ayat yang tidak otentik, bagaimana bisa disebut sebagai ayat yang suci gitu? Bagaimana bisa disebut sebagai kitab yang suci gitu? Kalau suci kan artinya kan tidak ada campur tangan manusia. Betul. Campur tangan manusia dia hanya menulis. Tapi konten atau isinya daripada tulisan manusia itu kan harus yang suci, Murni dari pencipta. yang murni gitu dari pencipta. Di Kristen saya juga dari kecil dibilang Bible itu adalah firman Allah gitu. Allah ya, bukan Allah ya Bu ya. Allah ya. Semuanya mereka bilang begitu. Yang menulis Bible itu diinspirasi oleh Roh Kudus gitu. Oke, dari kecil kita dengarnya begitu. Tapi kalau kita sudah belajar kritik teks, akhirnya saya bisa tahu, oh, ternyata penulis PB ini kebanyakan mengutip dari PL gitu. Terus kalau ada 1000 ayat di dalam PB mengutip dari PL, ini terinspirasi dari Roh Kudus apa terinspirasi dari PL gitu maksud saya? Betul. Berarti PL Roh Kudus. Kan gitu Bu ya? Benar. Ya kalau kita pakai nalar, orang yang banyak mengutip dari kitab ini harusnya terinspirasi kan dari sini. Terus kemudian setelah saya pelajari lagi, kitab PL ini sebenarnya kitab punya siapa? Nah, Ternyata kitab PL ini tidak murni punya kekristenan gitu. Ini diambil dari kitab orang Yahudi gitu. Saya tunjukin ya Bu ya. Waduh, ngeri. Kalau udah bawa kitab nih biasa iya. Nah ini Berat nih, berat. berat. Ini berapa 7 kilo ya? ini kitab sucinya orang Yahudi atau disebut dengan agama Yudaisme. Ya. Kitab suci ini disebut dengan Tanakh. Tanakh itu adalah terdiri dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang kita kenal di dalam Islam sebagai Taurat. Nevi'im itu adalah dikenal sebagai tulisan nabi-nabi. Ada nabi besar dan nabi kecil. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan bisa dari nabi, bisa dari orang-orang bijak gitulah. Ya. Ini 3 ini semua dikumpulkan menjadi satu disebut Tanakh.
Tanakh ini adalah kitab sucinya orang Yudaisme atau Yahudi. Yahudi. Ini ternyata diterjemahkan ke, ini kan asli bahasa Ibrani Bu, diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Tetapi proses penerjemahannya ini ada dua tahap. Satu hanya yang Torah, kedua baru yang Nevi'im dan Ketuvim gitu. Yang Torah diterjemahkan oleh rabi-rabi Yahudi sebanyak 72 orang rabi-rabi. Yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi di daerah Alexandria Mesir, tetapi yang sudah terpapar aliran atau filosofi Helenistik. Ibu udah pernah dengar Helenistik? Baru dengar hari ini. Baru dengar. Helenistik itu adalah kepercayaan dari Yunani kuno Bu, paganisme gitu. Paganisme. Nah, kan dewa-dewa kan, ada dewa Zeus lah, nanti ada Perseus, Hercules dan segala macam, ada dewa api, dewa perang, dewa macam-macam lah. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria Mesir itu yang menerjemahkan Nevi'im dan Ketuvim, kemudian ditambah dengan yang tadi, yang Taurat, yang hanya 5 kitab Musa itu dijadikan satu, menjadi kitab yang disebut kitab Septuaginta. Septuaginta ini berbahasa Yunani. Nah, tapi Septuaginta ini penerjemahannya akhirnya diubah sesuaikan gitu, dengan kepercayaan orang Kristen. Jadi seolah-olah Septuaginta ini dibuat seolah-olah ya Bu ya, berbicara mengenai Yesus di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini perjanjian. Nah, jadi kalau kitab suci orang Kristen, jadi gini Bu, ini kitab suci orang Kristen ya Bu ya, Katolik dan Protestan sebenarnya sama, yang bedanya hanya yang Protestan itu 66 kitab, yang Katolik 73 kitab. Separuh daripada ini itu adalah ini. Tapi yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Dari Yunani terjemahkan ke bahasa Latin, nanti diterjemahkan lagi ke bahasa yang lain-lain. Nah, separuhnya ini adalah ini gitu Bu. Tapi yang di sini seolah-olah bicara mengenai Yesus yang ada di Perjanjian Baru. Kalau yang di sini tidak ada bicara mengenai Yesus gitu. Nah, ini menjadi kitab sucinya orang Kristen. Ya. Jadi ini Yahudi, ini Kristen. Jadi separohnya ini adalah ini, ya. Oke? Mengadopsi dari itu. Ya. Nah, ini ada lagi Bu. Ini kitab sucinya orang Mormon, ya. Jadi orang Mormon juga menggunakan ini, ditambah dengan kitab mereka sendiri, menjadi Mormon. Harusnya lebih lengkap ya. Harusnya lebih lengkap. Betul. Tetapi yang Mormon ini tidak diakui sebagai Kristen oleh Kristen. Jadi menurut orang Kristen, Mormon itu bukan Kristen gitu. Padahal secara kitab Sama. Kitabnya sebenarnya bahkan mereka lebih lengkap. mereka menggunakan ini juga, cuma ditambahin betul. ini gitu. Oke. Sekarang di kalangan orang Yahudi punya lelucon Bu. Mengapa Tuhan menciptakan Mormon gitu? Jawabannya supaya orang Kristen paham perasaannya orang Yahudi. Gitu. Jadi lelucon ya. Jadi gitu. Jadi orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, diterjemahkan dengan cara mereka, diubah sesuaikan, dikoreksi menjadi seolah-olah bicara mengenai Yesus gitu. Ya. Setelah itu ada Mormon. Menurut Kristen ini bukan Kristen gitu. Kira-kira gitulah. Jadi kita harus pelajarin dulu nih sejarahnya. Belum lagi nanti pada waktu Kristen terbentuk menjadi sebuah agama yang resmi, Kristen, di di awal abad keempat ya, setelah ada konsili Nisea di tahun 325, kemudian dilanjutkan dengan konsili Konstantinopel tahun 381, dilanjutkan lagi konsili di Efesus 431, dilanjutkan lagi dengan konsili Kalsedon 451. Setiap konsili itu akhirnya membentuk dan menyempurnakan akidah mereka gitu. Akidahnya gitu. Pertama kali Yesus diakui mempunyai hakikat sebagai Tuhan di konsili Nisea 325. Itu belum Trinitas Bu. Baru Duinitas itu. Duinitas. Baru dua kan? Iya. Baru Bapa dan Yesus gitu. Baru 381 Roh Kudus juga diakui mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan. Barulah ini Trinitas nih. Trinitas. Nanti di 431 di konsili Efesus, di sini dikatakan bahwa Maria itu adalah Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Gitu ya.
nanti baru di Konsili Kalsedon ada lagi apa namanya? Yesus itu sifatnya 100% manusia dan 100% Tuhan. Pernah dengar nggak Bu? 100% tapi satu entitas gitu. Iya, Pernah dengar nggak? pernah dengar. Pernah dengar. Harusnya kan 50% ya. Jadi 100% ya. Ini 100% gitu. Betul 100% betul. Semakin membingungkan itu. Nah, jadi dari situ semua setelah saya pelajarin sejarahnya, kemudian saya baru mengambil keputusan bahwa ini ternyata bukan agama yang diturunkan manusia, menurut saya. Iya. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk meninggalkan agama itu, kemudian saya baru menyatakan diri menjadi Muslim. Tetapi sebelum menjadi seorang Muslim saya harus belajar dulu dong Qurannya. Iya, Betul. betul. Karena kan dulu saya melihat Muslimnya bukan Islamnya. Sekarang baru saya pelajarin Islamnya. Islamnya. Setelah saya mulai masuk belajar Islamnya, ternyata ini kitab sombong ya saya bilang gitu. Yang bisa bikin Quran silakan bikin 10 surat. Buatlah satu ayat. Buat satu surat, Satu surat. Satu awalnya surat, 10 surat. satu surat Awalnya atau 10 surat. semisalnya ya. Kalau nggak bisa satu surat aja, gitu ya. Ditantang Kalau nggak ya. bisa manusia bawa jin sekalian gitu. Oh, sombong banget gitu ya. Ada Bu yang coba bikin ada. Namanya Anis Soros. Oh. Ada yang bikin. Anis Soros itu dulu lawan debatnya almarhum Syekh Kamil Hidayat. Dia bikin Al-Quran. Saya sudah beli Qurannya, cuman saya kirim ke MUI ya buat bukti lah. Tapi ya begitu istilahnya, tidak ada yang bisa menyamai sastra dan Betul. sastra dan apa ya isi daripada Quran itu gitu. Yang saya maksud adalah gini, yang dimaksud dengan isi. Pada saat Quran diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sains Bu, ilmu pengetahuan. Juga banyak, malah kalau boleh dibilang hampir seluruhnya di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya itu berkenaan dengan apa? Satu, teguran. Ya. Kedua ya tadi kayak tantangan gitu ya. Ketiga, petunjuk. Ya kan Bu? Paling banyak petunjuk. Petunjuk, Paling ya. banyak. Yang keempat baru ada ayat-ayat mengenai sains atau ilmu pengetahuan. Oke lah kalau namanya petunjuk, teguran, larangan itu buat kita manusia sudah biasa. Kita memang manusia perlu Petunjuk. tuntunan, perlu petunjuk, perlu teguran segala macam itu oke biasa. Buat saya mau dari zaman sebelum Quran diturunkan pun semua juga ada di sini. Ada petunjuk, ada larangan segala macam. Bahkan di sini juga lebih ekstrim lagi Bu kalau yang di kitab ini. Ya. Ini jauh lebih ekstrim Bu daripada Al-Quran. Di sini yang nggak boleh dimakan nggak cuma babi Bu, ikan aja kalau nggak bersisik, nggak bersirip nggak boleh dimakan. Nggak cuma babi loh Bu. Jadi kalau menurut kitab ini udang nggak boleh dimakan, ikan lele nggak boleh dimakan, ikan patin nggak boleh dimakan. Tuh aturannya di dalam sini ya. Tapi di dalam Quran selain daripada yang saya bilang tadi ada ilmu pengetahuan. Nah ilmu pengetahuan ini yang menarik minat saya. Saya bukan orang sains, tapi kan ilmu pengetahuan itu sudah dijadikan tolak ukur oleh umat manusia dari mungkin 100-200 tahun yang lalu, mungkin 300-400 tahun yang lalu sudah mulai orang berlomba-lomba mengejar bidang ilmu pengetahuan sampai orang bisa terbang ke bulan. Betul. Gitu kan? Jadi itu yang menarik minat saya gitu. Setelah saya pelajarin satu, ini ayat-ayat yang berhubungan dengan sains kok dibenarkan gitu ya oleh sains pada zaman sekarang gitu. Contoh lah paling gampang nih Bu ya, di surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin berikan petunjuk, Allah akan melapangkan dadanya, ya kan? Untuk apa? Untuk menerima Islam. Oke, fine. Tapi barang siapa yang Allah ingin sesatkan atau biarkan dalam kesesatan, Allah akan menjadikan dadanya sesak dan sempit seperti mendaki gunung, mendaki langit. Mendaki langit. Ya. Mendaki langit itu apa maksudnya? Ke atas kan? Ke atas langit kan? Kalau ke langit, kita ke langit, oksigen itu makin tebal atau makin tipis Bu? Tipis. Makin Pak. tipis. Makin Itu- habis. Itu udah ditulis di dalam Quran 1400 tahun yang lalu. Masya Allah. Ya, Ya. kan abad ke-7 kan? Oke. Sekarang yang orang pertama yang tahu bahwa kalau kita ke atas atau ke langit, udara semakin tipis, itu baru ilmuwan yang namanya Pascal.
Dia baru tahu itu baru tahun 1648 Bu. Ya. Berapa tahun jaraknya sama Quran tuh? 630-an sama 1000. Berarti bedanya 1 milenium. Orang baru tahu bahwa kalau kita semakin tinggi kita ke atas, udara semakin sempit, dada kita makin sesak, makin sempit gitu. Artinya makin nggak bisa bernafas. Kehabisan oksigen ya. Oke lah, manusia mungkin bisa bertahan sampai di ketinggian 10.000 sampai 25.000 kaki lah, masih bisa bernafas. Orang Nepal itu mereka punya kemampuan bisa bernafas dengan udara yang tipis. Tetapi itu ketinggiannya masih belum melewati istilahnya di atas 25.000 kaki lah. Tapi kalau udah di atas 25.000 kaki, orang sudah kesulitan bernapas gitu. Kalau memang Quran itu karangan manusia, terus tahu dari mana gitu Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Kalau mendaki langit itu dada kita kan sesak dan sempit gitu Bu. Masya Allah. Simpel sebenarnya. Itu baru salah satu ya, Baru Kok? satu. Baru satu itu. Dari kira-kira 1.000 loh Bu. Allahu Akbar. Dari 1.000 loh. Masya Allah. Dari 1.000 di Al-Hadid ayat 25. Kami menurunkan ya besi supaya bermanfaat bagi manusia. Menurunkan besi dari mana? Dari gunung? Dari mana? Dari langit Bu ternyata. Dari meteor-meteor yang jatuh pada saat bumi ini baru masih muda lah gitu. Memang betul pada saat bumi ini tercipta di dalam kerak bumi banyak mengandung besi. Tetapi karena saking dalamnya manusia belum bisa menggali untuk memanfaatkan. Manusia hanya bisa memanfaatkan besi-besi yang masih tidak jauh dari permukaan bumi gitu. Nah, yang ngomong besi-besi di bumi yang dimanfaatkan oleh manusia itu tidak berasal dari bumi itu orang-orang sains, orang-orang ilmu pengetahuan, yang kayak NASA lah, astronom, istilahnya yang bergerak di bidang itulah ya. Mereka bilang besi-besi yang di bumi itu tidak berasal dari bumi. Terus Nabi Muhammad tuh tahu dari mana gitu. Masya Allah. Dari mana tahunya gitu? 1.400 tahun yang lalu. Padahal Nabi Muhammad SAW ummi, Betul. tidak bisa baca tulis. Tahu dari mana? Itu baru 2 dari sekian banyak, bahkan 1.000 ya yang saya tahu ya. Dari 1.000 ayat itu memang mungkin belum semuanya terbukti benar pada saat ini. Kurang lebih ada 80% lah ayat-ayat di dalam Quran yang berkaitan dengan sains sudah terbukti benar. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Belum kedepannya kan bisa itu kan. Ya, yang 20% belum terbukti benar dan belum terbukti salah. Tapi insya Allah dengan ilmu probabilitas insya Allah terbukti benar. Entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, entah 1.000 tahun lagi, walau alam. Nah, jadi dari situ saya bisa mengambil kesimpulan tidak mungkin Al-Quran ini karangan seorang manusia. Bahkan seorang profesor yang sangat ahli di bidang kandungan, Profesor Kit Moore namanya. Dia juga sampai akhirnya dia berani membuat konferensi pers di Arab Saudi mengenai ayat-ayat di dalam Quran yang berkenaan dengan embriologi. Dia berani mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak dibuat oleh Nabi Muhammad, tetapi ini berasal daripada Sang Pencipta. Masya Allah. Dia dokter, anak misionaris, berani ngomong gitu. Karena apa? Alasan dia sangat logis. Dia dokter profesor yang bergerak di bidang embriologi. Dia bisa membuat buku kalau ada mikroskop. Terus Nabi Muhammad SAW tuh mikroskopnya dari mana gitu? Itu aja sebenarnya paling gampang gitu. Dia sendiri berani menyatakan bahwa Quran tidak mungkin karangan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak mempunyai mikroskop. Nah kita ini orang yang mempunyai akal dan nalar masa nggak bisa menerima gitu. Betul. Simple kan? Luar biasa. Ini yang diedukasi bukan penonton aja, kita termasuk ya. kita ya. Betul, benar. Luar Jadi biasa kita nih. sekaligus Jadi iman, kan? ya betul, jadi melek nih benar-benar. Satu lagi Bu, gunung, kita tahu gunung lah ya. Gunung itu dikatakan di dalam Quran sebagai apa Bu? Pasak. Betul. Pasak. Kalau namanya pasak tuh gimana Bu? Kalau kita sudah menancapkan pasak, yang kelihatan kan hanya kepala pasaknya. Tapi kan ada tangkai pasaknya yang masuk ke dalam, ya kan Bu? Jadi gunung itu ternyata di dalamnya itu ada pasaknya, ada penahannya, ada penguatnya gitu. Seorang geologis namanya Frank Press, kira-kira 50 tahun yang lalu, dia bisa menyatakan bahwa gunung Mount Everest nih,
Gunung Everest, Bu. Yang tingginya 8.800 km, 8.800 meter di atas permukaan laut, ya, 8,8 km. Pasaknya 125 km panjangnya, Masya Allah. dalamnya. Terus Nabi Muhammad SAW tuh tahu dari mana kalau gunung tuh dalamnya ada pasaknya gitu. Allahu Akbar. Kalau masih kurang percaya, apa namanya? Kebangetan itu. Kebangetan. Kebangetan. Masya Allah. Gitu. Oke. Itu ada bukunya juga. Banyak buku di sini, Bu, yang berkaitan dengan itu. Oke. Termasuk penemuan itu Mas Adam, dua laut. Dua laut yang tidak bisa bersatu. Betul. Ada di dalam laut ada sungai. Tidak bercampur. Di dalam laut juga ada api. Ada api. Banyak, Terbukti Bu. semua, Itu ada Masya bukunya, Bu. Allah. Oke. Jadi memang hanya untuk orang yang berpikir ya. Iya. Betul. Tapi kan pasti ada beberapa statement yang mungkin ini dari non muslim. Tapi kan Tuhan dalam Islam itu kan Nggak terlihat. Iya gitu. Nah. Bagaimana bisa yakin gitu? Betul. dalam hal Kalau itu? sesuatu yang bisa dilihat, ya, itu pasti bukan Tuhan. Betul. Alasannya? Hah? Coba. Surat Al-Ikhlas dong. Oh iya benar. Masya Allah. Ada nggak yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ada yang menyerupai berarti bukan Tuhan, gitu aja. Justru hanya di Islam yang Tuhannya nggak kelihatan. Gitu. Oke. Yang Karena Tuhannya logikanya mata kita terbatas ya, terbatas Iya. jarak gitu kan. Kalau kita bisa melihat Tuhan nggak. Kalau berarti. kita baca hadis lah ya, Oke. kita baca hadis lah. Hmm. Bumi di langit yang pertama nih, Hmm. saya nggak tahu nih langit pertama saya gambarin segini atau segini saya nggak tahu ya. Karena tidak ada manusia yang bisa sampai kepada ujung langit pertama. Ya. Bumi kita punya galaksi kan. Galaksi kita ini galaksi yang paling hanya seperti butiran debu gitu, Bu. Galaksi kita di langit pertama. Betul. Hadisnya apa? Bumi dengan langit pertama itu ibarat cincin kita lempar di gurun pasir. Apa yang bisa dilihat dengan cincin di gurun pasir? Itu baru langit pertama. Langit pertama terhadap langit kedua, langit pertamanya seperti juga cincin di gurun pasir, di padang pasir. Itu langit pertamanya. Begitu seterusnya sampai ke langit ketujuh, ya. Langit ketujuh, langit keenam sampai ke langit satu digabungkan semua, itu seperti cincin di gurun pasir terhadap besarnya Sidratul Muntaha. Ya Allah. Terus bagaimana kita bisa membayangkan besarnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh? Ya Langit Allah, ya Rabbi. bumi aja dengan langit pertama aja seperti cincin di gurun pasir. Seluruh langit yang 7 langit ya dibandingkan dengan Sidratul Muntaha aja seperti cincin di gurun pasir. Itu baru ciptaannya ya. Itu baru ciptaan. Bagaimana melihat Terus penciptanya? lu mau ngelihat Allah tuh seperti apa? Masya Allah. Seperti apa? Kita bisa bayangkan seperti apa? Makanya kita selalu bertakbir Allahu Akbar. Ya. Maha besar. Maha besarnya sebesar apa? Mhm. Ya kita nggak bisa bayangkan. Dan nggak boleh dibayangkan. Dan nggak bisa dibayangkan. Iya. Nggak bisa. Yang jelas lebih besar dari apa-apa yang besar gitu kan. Iya. Nah ini udah terjawab ya Mas Adam ya. Biasanya itu muncul Masya Allah. pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dari Selalu tuh, selalu. Ya. seperti itu. Kalau ada orang bertanya sebesar apa Allah ya suruh bayangin sendirilah. Langit pertama terhadap langit kedua aja seperti cincin di padang pasir. Lah bumi kita dengan langit pertamanya seperti cincin di padang pasir. Lu bisa cari cincin di padang pasir. Luar biasa ya Billy ya. Gak usah di padang pasir. Masya Allah. Gua buang di selokan juga lu gak bisa nemu. Betul kan? Itu. Seperti kayak gitu tuh gimana kita bisa menyelami gitu loh kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Kok mau menuhankan manusia gitu. Seperti cincin pada pasir gitu. Nah ini luar biasa ya. Jadi mempelajari Alkitab, perbandingan agama tuh detil banget. Harus detail, Bu. Kalau saya harus detail. Kalau saya memang orang detail. Saya orang keuangan, saya orang accounting, harus detail. Betul kan keuangan berarti. Beda 1 perak aja saya cari Nah kemana. itu dia tuh. Hampir. Kalau beda 1 perak aja saya cari, ya begitu juga dengan Bible. Beda 1 ayat pun saya cari, Bu. Ini masanya 1 perak dicari, istrinya Mas Adam sampai ketawa. Jangan-jangan sama nih. Biasa. Nah, Itulah. jadi, pada waktu saya mempelajari Islam juga, saya bilang, saya nggak bisa berkata apa-apa ya. Bagaimana mungkin seorang nabi yang ummi bisa menuliskan atau bisa mendiktekan kepada sahabat-sahabatnya untuk menuliskan
ayat-ayat yang sekarang dikonfirmasi oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan gitu. Betul. Dan jaraknya berapa tahun? Berapa ribu, 1400 tahun Bu ya. Baik yang embriologi, yang astronomi, baik yang geologi, semua bidang ilmu pengetahuan ternyata ada di dalam Quran. Sudah disebutkan. Betul. Mau yang semut, mau yang lebah, semuanya ada. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu yang bikin saya jadi terkesima gitu. Daun jatuh ya kok ya? Daun Wah, daun jatuh itu. Masya Allah. Sederhana ya, sampai Iya. segitunya ya. Selama hidup saya tuh sekian puluh tahun saya di kekristenan, kok saya nggak pernah tahu ya gini-ginian ya. Dan mungkin masih banyak yang seperti itu ya. Banyak. Oke. Ustadz kita masih kurang, Mhm. masih jauh sekali kurangnya gitu, untuk memberitakan Islam. kehebatan Al-Quran. kebesaran Al-Quran gitu, kepada setiap manusia di Indonesia. Masih jauh banget kurangnya. Itu versi Quran, kita udah nggak bisa diragukan lagi ya, karena emang Al-Quran tuh tidak ada keraguan. Iya. Kalau di Bible sendiri, ada nggak sih ditulis Yesus lahirnya tanggal berapa? Nggak ada. Nggak ada. Kaitannya sama Natal tuh gimana tuh Pak? Natal itu sebenarnya adalah hari raya pagan yang diubah sesuaikan menjadi tanggal lahir Yesus gitu Bu. Dah gitu aja. Oke. Kalau itu saya berani terus terang, karena itu semuanya ada Bu di Iya. Iya. di literasi itu semuanya ada. Bahkan saya ada Bible satu yang artinya bisa membuktikan bahwa Yesus di dalam Bible itu diceritakan dalam dua versi. Yang satu lahir zaman Raja Herodes, yang matinya tahun 4 sebelum Masehi. Yang satu lagi lahir di zaman Quirinius, menjadi wali negeri Syria, yang dia menjabat itu tahun 6 Masehi. Bedanya 10 tahun. Kalau yang di Raja Herodes, dia mati tahun 4 sebelum Masehi, dia sudah pernah memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Artinya Yesus lahirnya sebelum tahun 4 sebelum Masehi kan? Berarti ambil aja 2 tahun, berarti 6 sebelum Masehi. Kalau 6 sebelum Masehi sama 6 Masehi, bedanya 12 tahun Bu. 12 tahun. Nah, jadi kalau tadi Bu Yuli nanya Yesus yang lahir 25 Desember, itu Yesus yang lahir 25 Desember itu yang lahir zaman Herodes atau yang lahir zaman Quirinius gitu. Itu bedanya bisa sampai 12 tahun Bu. 10 sampai 12 tahun gitu. Nah, jadi kan itu salah satu bukti bahwa penggunaan tanggal 25 Desember itu sebenarnya adalah hanya adopsi atau penggantian lah dari hari rayanya paganisme dijadikan hari rayanya kelahiran Yesus gitu. Dari situ pun udah rancu ya. Itu di abad keempat baru dipakai gitu, 25 Desember itu. Gimana dong? Kita jadi bingung ya Bu. Iya betul. Maksudnya ada dua persepsi Ada gitu. dua versi. Ya, biar kita nggak boleh mengganggu istilahnya kepercayaan orang Keyakinan lain mereka. ya, karena semua kepercayaan dan agama itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Siapapun mau percaya dengan apapun ya itu silahkan, itu hak mereka gitu Bu. Cuman yang harus kita lakukan adalah kita harus berdakwah minimal kepada umat Islam dulu gitu. Betul. Supaya akidahnya kuat dulu gitu. Jadi tidak mudah dimurtadkan. Karena upaya-upaya kristenisasi itu mau diakui mau tidak diakui itu masih ada Bu. Oke. Ibu jangan kaget. Saya sering dipanggil sama orang tua yang anaknya ternyata pulang dari sekolah ke rumah, di tasnya sudah ada rosario, sudah ada Bible yang kecil, gitu-gitu ada Bu, banyak. Nah, saya sering dipanggil ke mereka, datang nanti ngobrol sama anaknya dan segala macam, sering begitu. Jadi kristenisasi itu memang bisa di mana saja gitu, bisa di sekolah, bisa di pasar, bisa di toko minimarket, bisa di macam-macam, semua tempat. Oke. Makanya kita harus berhati-hati kepada anggota keluarga kita, Iya. kepada tetangga kita, jangan sampai akidah mereka itu digadaikan hanya kepada istilahnya janji-janji yang kalau boleh dibilang tuh bahasa Jawanya tuh too good to be true gitu Bu. Terlalu Apa itu? muluk-muluk gitu. Ibu bisa ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Bisa nggak deh? Bisa nggak? Atau kasih hilang musuhmu bisa nggak Bu? Ya nggak bisa lah. Nah, di pengadilan pun di mana saja, termasuk di negara-negara yang mayoritas Kristen pun, hukum itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa diterapkan gitu. Betul, betul. Gitu. Kalau kayak gitu, kalau ada kayak gitu berarti tersangka enak sekali. Mati Iya, kasih konyol hilang ya. musuhmu kan. Nah, udah. Tapi kan kalau di Islam beda Bu. Dan Kita mati konyol ya. kalau
Kalau di Islam kan kita boleh membalas yang setimpal, ya, Betul. nggak boleh berlebihan, yang setimpal, tetapi memaafkan Lebih baik. lebih baik. Nah, gitu. Oke. Jadi intinya sebenarnya pada waktu itu saya bisa menerima Islam itu karena kemurnian atau kesucian daripada Al-Quran Al-Karim. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Oke. Karena saya tipenya orang yang harus kembali dulu nih ke basicnya. Basicnya kan kitab suci. Kalau kitab suci ini kemudian ajarannya begini, masuk akal, bisa diterima akal sehat, itu bisa kita ikutin. Ya. Tapi kalau ada ajaran yang juga tidak bisa masuk akal, ya yang mau percaya silahkan, tapi saya tidak percaya. Akhirnya saya tidak mempercayai lagi. Dengan Quran, saya bisa menerima akhirnya dari sisi ilmu pengetahuan. Masya Allah. Masya Oke. Allah. Karena kan kita sekarang lagi hidup di zaman ilmu pengetahuan. Betul, betul. Zaman Nabi mungkin zaman sastra, Betul. ya kan? Orang-orang Quraisy pada saat itu mungkin 50 tahun sebelum Quran diturunkan, mungkin 100 tahun sebelum Quran diturunkan, mereka sudah terbiasa dengan sastra, Ya. ya kan? Dengan syair-syair. Makanya di sana bisa ada lomba syair gitu. Ada penyair yang diidolakan lah misalnya Ya. gitu. Penyair pada waktu dengar Nabi melafazkan ayat-ayat Quran, mereka bingung. Bagaimana ceritanya orang yang begini bisa melafazkan sesuatu seperti syair yang buat Seindah mereka itu. malah di atas mereka gitu loh. Sampai akhirnya mereka menuduh Nabi apa? Tukang sihir. Nah, Masya gitu-gitu. Baik. Jadi memang buat umat Islam sendiri kita harus melek ya. Melek dalam arti kita harus melek sejarahnya Islam bagaimana, Ya. ajarannya bagaimana. Oke lah di seluruh dunia banyak organisasi-organisasi Islam. Tapi kan akidahnya sama. Ya. Porosnya sama. Allahnya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Nah, tapi kalau dalam Kristen sampai sekarang itu sudah ada 45.000 sekte. Hmm. 45.000 sekte ya Bu ya, bukan organisasi loh, sekte. Sekte. Ya. Allah. Kalau yang mainstreamnya kan ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodoks, ada Ethiopia, ada Anglikan, nah, gitu-gitu. Banyak juga ya. Itu baru Masya mainstreamnya. Allah. Di bawahnya itu, masing-masing di bawahnya itu sektenya juga beribu-ribu gitu. Oke. Ada yang menekankan Roh Kudusnya, ada yang menekankan Yesusnya, ada macam-macam. Bahkan nanti ada aliran-aliran yang tidak sama dengan mainstreamnya. Contoh, kalau di kekristenan Ibu kan pasti pernah mendengar Trinitas Ya. atau Tritunggal. ya kan? Tritunggal. Mainstream yang tadi saya sebutkan itu semuanya menganut Trinitas. Tapi nanti ada lagi, ini yang disebut dengan golongan Trinitarian. Ya Bu ya, golongan yang percaya dengan Trinitas. Nanti ada golongan lagi Unitarian. Unitarian ini dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka tidak sampai kepada Islam gitu. Contoh yang bisa kita lihat di Indonesia ada Saksi Yehova, Ya. nanti ada Oneness Pentakostal. Nah, itu sempalan-sempalan dari aliran Unitarian gitu. Jadi konsep ketuhanannya sendiri setelah saya pelajarin ternyata belum selesai gitu Bu. Orang Betawi bilang belum kelar gitu, belum final gitu. Jadi masih ada yang bilang Yesus Belum Tuhan, final, iya. ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, Ya. gitu. Masing-masing saling membedakan gitu. Oke. Kemudian kitabnya sendiri, kalau mereka mengaku bahwa Bible itu firman Tuhan, firman yang menjadi kitab itu juga masih beda-beda Bu. Katolik 73 kitab, Protestan 66 kitab, Ortodoks 78 kitab, Ethiopia 81 kitab. Tuh ada Bu. Nah, selisihnya itu firman Tuhan apa bukan gitu. Sumbernya dari mana? Ada yang ya? mengaku, ada yang enggak gitu. Nah, jadi firman yang menjadi manusia itu belum kelar gitu. Firman yang menjadi kitab juga belum kelar. Belum kelar gitu. juga. Luar biasa. Masya Allah. Oke. Jadi ya akhirnya ya dengan kalau kan kita harus jujur Bu ya. Kita minimal kan kita harus jujur dengan diri kita sendiri gitu kan. Pada waktu saya mempelajari ulang kekristenan, konsepnya, konsep ketuhanan, konsep keselamatan, kitabnya dan segala macam, akhirnya saya harus jujur pada diri saya sendiri bahwa ternyata ini sesuatu yang belum selesai. Masih banyak di seluruh dunia itu yang masih gontok-gontokan gitu. Saling membidatkan, saling menyesatkan gitu bilang. Di Islam oke, kita juga melihat ada Sunni, ada Syiah. Ya. Tapi Syiah itu lebih ke arah politik sebenarnya. Betul.
Iya kan? Oke lah, mungkin ada pendapat yang mengatakan Syiah itu masih Islam, juga ada yang mengatakan Syiah bukan Islam, ada yang begitu. Tetapi pada dasarnya mereka masih mengakui Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga masih mengakui Nabi Muhammad SAW. Ya. Masalah Qur'annya dan segala macam itu mah pernik-pernik lah di antara ini kedua ini ya. Yang jelas Tuhan nggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan konsep ketuhanan gitu, Bu. Iya. Iya kan? Oke. Ya. Kita penasaran nih Bu Ili. Kalau ini kan dari tadi kan kita lihat argumennya adalah logika-logika. Gitu. Betul. Kita coba pengen tahu nih perasaannya nih ya kan Bu Ili ya. Waktu syahadat kok dengan kalimat pertama yang diucapkan yang asing gitu kan ya kan belum pernah dengar nih kalimat syahadat itu kan. Itu feel-nya bagaimana perasaannya? Feel-nya? Iya. Lega. Cuman satu kata doang. Pada waktu saya bersyahadat itu saya merasa sangat lega. Mungkin yang boleh saya tambahkan, saya merasa jadi orang yang paling beruntung. Masya Allah. Beruntungnya kenapa? Karena saya diberikan kesempatan mendapatkan hidayah, mendapatkan nikmat Islam gitu. Nikmatnya bertauhid gitu, Bu. Jadi leganya saya karena saya tidak harus menyembah manusia lagi gitu. Ya Allah, Masya Allah. Gitu. Ini di highlight ini. Tidak menyembah manusia lagi. Manusia lagi ya. Subhanallah. Karena pada waktu sebelum saya bersyahadat juga saya sudah mempelajari ternyata konsep di dalam Islam itu adalah setiap bayi yang lahir sebenarnya dia fitrahnya adalah Muslim. Betul. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Nanti pada waktu anak itu tumbuh besar, dia mengenal Islam, menerima Islam dan akhirnya dia masuk Islam. Sebenarnya dia bukan convert, Bu, bukan pindah, tapi dia revert Kembali ke fitrahnya. Ke fitrahnya sebagai seorang Muslim. Masya Allah. Sekarang kita bisa buktikan nggak, Bu? Seorang bayi itu sebenarnya Muslim. Buktinya dari mana? Dari mana? Seorang bayi kan nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Pada waktu lahir kan dia hanya apa? Kalau lapar nangis. Iya. Iya kan? Di dalam perut ibunya juga dia hanya bisa menerima makanan dari ibunya. Jadi pada waktu dia masih anak-anak, dia masih menggunakan insting. Instingnya dia hanya berserah kepada kehendak Sang Pencipta. Sang Pencipta mau ambil nyawanya, ya sudah selesai. Ya kan? Sang Pencipta mengizinkan dia hidup sampai akhirnya dia balik, sampai dia bisa memikirkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dia baru mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu kan. Nah, pada saat dia masih kecil, kalau sudah dibawa orang tuanya ke gereja atau seperti saya dibawa nenek saya ke gereja, ya sudah dia menjadi seorang orang Nasrani misalnya, atau juga misalnya dia hidup di kalangan orang Yahudi, dia menjadi Jews gitu atau Yahudi. Begitu juga yang lain-lain semua ya, yang lain. Tetapi pada saat misalnya dia menerima kabar tentang Islam, dia sudah dihadapkan pada sesuatu yang harus dia pikir gitu. Kalau dia nggak pikir, ya sudah itu tanggung jawab dia juga. Kalau dia pikir, dia menerima, dia masuk, artinya dia kembali ke fitrah dia sebenarnya gitu. Betul. Kan gitu. Masya Allah. Berarti kalau ini bukan mu'alaf berarti ini. Bukan. Mantan mu'alaf. Mantan mu'alaf. Muslim sekarang. Sekarang bukan mu'alaf lagi kali, mukalaf. Mukalaf. Amin. Itu proses syahadatnya. Cuman kan ketika udah bersyahadat, Kodondi kan dengan background keluarga yang seperti itu. Dan udah menikah juga ya saat itu. Nah, gimana? Respon keluarga dan istri nih gimana nih? Sebenarnya sih saya agak kurang nyaman ya menceritakan keluarga saya yang lama. Tapi pada intinya akhirnya kami berpisah baik-baik, gitu ya. Nah akhirnya sekarang saya juga sudah menikah kembali dengan seorang muslimah. Alhamdulillah. Ya, saya sudah berusaha mendakwai, kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab, tapi memang masih keberatan dan dia terlalu dijaga oleh gereja gitulah. Ya sudah akhirnya saya baik-baik bisa. Gitu. Berarti itu namanya hidayah ya. Betul. Kepada biarpun Kodoni semaksimal mungkin kalau hidayah belum masuk. Betul kan tadi yang saya sebutkan di surat Al-An'am kan 125. Iya. Kalau memang Allah izinkan dia untuk menerima Islam, dilapangkan dadanya untuk belajar Islam, untuk melakukan ajaran Islam gitu. Karena memang hidayah hak prerogatif Allah ya. Iya. Bahkan Rasulullah sendiri nggak bisa memberikan hidayah. Iya betul. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kalau dia mau memuslimkan semua manusia di seluruh dunia bisa nggak, Bu? Bisa banget. Kok enggak? Disitulah Allah menguji gitu. Nah, itulah ladang dakwah kita gitu. Betul. Jangan sampai kita tidak berdakwah. Betul. Walaupun kepada siapapun, entah dia Muslim atau entah dia
belum muslim gitu. Saya nggak sebut non muslim Bu ya, belum muslim. Belum Wah, muslim. amin. Amin. Mudah-mudahan muslim. Belum muslim itu kan doa ya. Doa kan. Nah, jadi apa namanya? Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, walaupun hanya senyum kepada orang non muslim yang belum muslim, itu sudah dakwah buat Iya. kita gitu. Betul. Kan gitu ya. Sampaikan walau hanya satu ayat ya. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Masya Allah. Luar biasa. Setelah sudah melalui proses syahadat dan menjadi muslim, nah sekarang ini kan Ko Doni aktif nih Bu Yuli di media sosial untuk berdakwah. Iya, di Kita medsos. kulik nih. Nah, Alasannya kenapa kok? YouTube kenapa? Alasan media sosial. Alasan gini, sebenarnya awalnya adalah saya ingin mempertahankan argumen saya. Kenapa saya kok meninggalkan Kristen masuk ke dalam Islam atau kembali ke Islam. Awalnya hanya itu. Karena kan saya berpikir pasti kan keluarga besar saya kan pasti akan nanya saya. Betul. Kenapa gitu kan. Pasti kan kenapa yang ditanya. Ternyata yang nanya cuma kakak perempuan saya. Kenapa gini? Ya saya jawabnya karena gue mau ikut Yesus gitu. Oh, nah ini ambigu nih. Dia bingung. Kan selama ini kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita nyembah Yesus, saya bilang gitu. Wah. nah ini nih. Kalau kita pelajarin dengan hati yang open minded ya, dengan pikiran open minded. Yesus sujud. Sekarang orang umat beragama apa yang doanya sujud? Umat Islam. Sama Islam, hanya Islam. Yesus mati dikafanin. Nah, Umat beragama apa yang mati dikafanin? Umat Islam. Yesus nggak makan babi. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Masya Allah. Islam. Ya kan? Dari 3 hal kecil ini aja sebenarnya sudah menggambarkan bahwa Yesus sebenarnya Muslim. Dan Yesus juga selalu mengatakan apa? Apa artinya? Hanya Engkau, artinya Tuhannya Yesus nih, satu-satunya Tuhan yang benar. Kurang jelas di mana gitu sebenarnya ya. Kalau di Bible Bu, Yohanes 17 ayat 3 mengatakan bahwa untuk mengenal Engkau satu-satunya Allah, tulisannya Allah Bu ya. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Kurang jelasnya di mana coba? Ada di Bible itu ya. Ada. Bahkan yang dikafani pun ada. Ada. Masya Allah. Terus begini juga Bu. Di Bible juga diceritakan bahwa setelah Yesus bangkit, ya, bangkit dari kematian, Maria Magdalena menemui Yesus. Bertemulah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Di situ Yesus mengatakan juga apa? Aku belum diangkat nih. Jangan sentuh aku karena aku belum diangkat. Kabarkan kepada saudara-saudaramu bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, jelas banget tuh. Jelas ya. Jelas. Kurang jelasnya di mana coba gitu maksud saya. Tuhanku dan Tuhanmu artinya tuh Yesus punya Tuhan. Yesus punya Bapa. Sebutan Yesus untuk Tuhannya itu adalah Bapa. Yesus manggil Tuhannya itu dengan Bapa gitu. Iya. Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau di Bible tulisannya Allahku dan Allahmu Bu. Ya, karena di Kristen kan menggunakan kata Allah itu sebagai gelar. Kalau kita Islam menggunakan kata Allah itu sebagai nama. Personal name. Betul. Ya. Iya. Kalau di Kristen Allah itu sebagai gelar. Nah, makanya saya menerjemahkan tadi Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus bilang punya Bapa, punya Tuhan. Yang sama dengan Tuhan dan Bapaknya murid-muridnya gitu. Kalau Tuhan punya Tuhan gitu Bu. Oh ketawanya biasa aja dong. Sudah biasa tadi. Loh, itu sebenarnya kurang jelas di mana. Iya betul. Jadi kalau tadi saya bilang di Yohanes 17:3 bahwa untuk mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Sebenarnya kalau buat orang yang di luar kekristenan membaca itu, artinya Yesus hanya utusan kan Bu. Dan Bapa atau Tuhannya Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tetapi kalau gereja kan menerjemahkannya lain. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu. Bedanya di situ. Kalau Yesus menuliskan catatan di dalam Bible, ayat di dalam Bible dikatakan Bapa satu-satunya Allah yang benar. Yesus itu yang Kau utus. Terus di ayat yang lain Yohanes 13:16 Yesus mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada seorang tuannya.
seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Kurang jelas di mana gitu saja gue bingung. Itu Bible ayat berapa? Surat apa? Yang tadi utusan itu Yohanes 13 ayat 16. Yohanes 13 ayat 16. Kalau yang satu-satunya Allah yang benar Yohanes 17 ayat 3. Kalau yang Yesus Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu Yohanes 20 ayat 17. Itu hafal ya. Apalagi coba ya yang diragukan Nah, yang kurang ya. jelas apanya gitu Nah saya juga itu bingung dia. ya. Masya Allah. Tapi itu adalah hak mereka. Karena kan gereja mengajarkan satu-satunya Allah yang benar itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu ajaran gereja. Gitu. Terus kalau mereka menerjemahkan Yesus bilang Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu, karena dia gereja bilang karena Yesus sedang menjadi manusia gitu. Oh, oke. Oh. Transmisi. Jadi mungkin ada switch gitulah ya. Kapan Yesus jadi manusia, kapan Yesus jadi Tuhan? Mungkin gitu ya. Sebenarnya kan udah cukup jelas semua gitu. Oke. Itu akhirnya yang melatar belakangi Kodoni berdakwah itu. Ya, kan pada saat saya berusaha membuat argumen supaya saya bisa membela argumen saya kenapa saya akhirnya keluar dari kekristenan. Di situ akhirnya saya jadi kan saya sudah sebelumnya kan mempelajari ulang Bible-nya, ya kan, dengan kritik teksnya gitu, dengan sejarahnya, dengan perspektifnya orang Yahudi juga gitu. Akhirnya setelah saya tinggalkan, keterusan gitu Bu. Saya pengen dakwah gitu. Cuman kan saya lulusan pesantren bukan, ya kan. Saya akhirnya diizinkan menjadi seorang penerjemah sebuah channel YouTube Bu. Masya Allah. Channel YouTube ini namanya SC Dakwah, yang punya orang Inggris. Ya, di Inggris itu ada sebuah lapangan, nama lapangannya tuh Hyde Park. Di pojok lapangan itu ada tempat namanya Speaker's Corner. Nah, di tempat itu sudah puluhan tahun dipakai oleh orang-orang untuk berdebat gitu. Mau khotbah di situ, mau ceramah di situ, mau berdebat di situ. Mau ngomongin politik apapun diperbolehkan. Nggak ditangkap polisi, Bu. Mau ngomong apa aja nggak ditangkap polisi. Mau menghina Ratu Inggris pun nggak ditangkap polisi, kecuali berantem baru tangkap. Gitu. Kalau sekarang lanjut. Nah, di situ itu hampir setiap minggu orang-orang berdebat mengenai agama. Kebanyakan yang berdebat adalah Kristen dan Islam. Ya, bahkan sampai yang Islam punya tim sendiri, yang Kristen juga punya tim sendiri. Dan itu mereka lakukan dengan profesional. Artinya mereka berdebat mau sampai teriak seperti apapun tidak akan membuat orang tonjok-tonjokan gitu. Kalau di Monas diadakan begitu mungkin udah ribut kali ya, udah berantem kali ya. Kalau di sana tuh bebas Bu, jadi mereka bicara apa aja itu diperbolehkan, cuman ya masih ada etika-etikanya lah ya. Saya sering menonton video-video itu debat gitu, karena yang bicara di situ tuh orang-orangnya tuh bukan orang-orang yang istilahnya hidup di jalanan, bukan, itu orang-orang terpelajar semua. Ada yang doktor, ada yang sejarawan, ada yang rabi Yahudi bahkan gitu. Ada yang ahli macam-macam. Jadi mereka orang-orang yang yang punya literatur sendiri gitu, punya literasi banyak gitu. Jadi pembicaraan mereka bukan pembicaraan kaleng-kaleng gitu lah. Kayak literasi ya? Iya, kaya dengan literasi. Mereka bisa referensikan buku ini, pengarangnya siapa, sejarahnya ini segala macam. Nah, saya cukup lama waktu itu mengikuti video-video di Speaker's Corner itu. Kemudian saya melihat bahwa salah satu channel itu membutuhkan penerjemah ke bahasa Indonesia. Ya, melalui iklan mereka di Facebook. Saya waktu itu gimana caranya saya mau dakwah gitu ya. Istri saya yang ngasih saya saran, udah terjemahin aja tuh video-videonya gitu. Nah, setelah ada yang buka iklan untuk butuh penerjemah, saya apply. Saya cuma bilang, oke, saya mau gitu. Dites lah Bu, dikirimin lah video durasi cuma 2 menit gitu lah. Saya kerjakan, selesai saya kirim ke sana, mereka puas gitu dengan hasilnya. Akhirnya saya jadi penerjemah tetap. Hampir 2 tahun. Masya Allah. Hampir 2 tahun tuh ya. Setelah itu dari situ tuh ilmu yang saya dapatkan tuh lebih kaya lagi gitu Bu ya, dari yang sudah saya pelajarin gitu. Nah, pada saat itu baru ada salah seorang teman saya yang mengajak saya untuk bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Nah, dari situ akhirnya saya tinggalkan menerjemahkan video-video itu. Akhirnya sekarang saya aktif di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang punya channel bernama Geraha Mu'alaf. Nah, di yayasan ini sangat cocok dengan saya. Karena apa? Karena saya berangkat dari Kristen. Betul. Dan saya juga belajar Kristologi, ya kan? Jadi saya bisa menyalurkan lah Kristologi saya.
istilahnya untuk berkontribusi untuk dakwah gitulah. Karena di yayasan ini selain visi misinya juga untuk membina para mualaf, juga untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan, ya kan? Salah satunya adalah melalui bidang kristologi. Karena bidang kristologi ini buat kami di Yayasan Pembina Mualaf ini adalah sebuah cara untuk kita berperang pemikiran gitu, Bu. Iya. Ya, perang pemikiran. Sekarang zamannya perang pemikiran, iya. bukan perang fisik gitu. Betul. Ghazul Melalui Fikri ya. media sosial. Media gitu. sosial. Sampailah saya sekarang begini gitu. Masya Allah. Iya. Ini kaitannya sama yang di kafani. Itu ayatnya belum disebutin karena banyak juga Mas Adam gitu. di komen-komen tuh para yang belum Islam, Iya. seperti yang kata Kodondi, Belum muslim. yang belum Muslim, itu sering bilang gini, misal ke Kodondi ya, apa nggak nyesel masuk Islam? Kan matinya cuma dibungkus kain doang. Kalau di Kristen kan enak tuh. Saya nyesel, Bu, masuk Islam. Bu. Nyesel kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu? Nah, karena kan enak tuh kalau di Kristen pakai jas, ditaruh di peti, nggak langsung dimakan cacing gitu katanya. Sebenarnya Ternyata ada juga di Bible ya. ada. Nah, Sebenarnya ini gini, harus- Bu. Nggak semua pendeta sih ya. Ada beberapa pendeta juga yang cukup jujur mengatakan bahwa kita ini tidak 100% mengikuti Yesus. ada juga yang pendeta yang ngomong ngomong gitu. Berarti nggak kafah. Tapi mereka selalu berdalih bahwa fashion itu berkembang. Ya. Kita tidak perlu mengikuti Yesus dengan menggunakan kain apa zaman dulu, kain yang kasar. gitu. gitu. Karena fashion kan berkembang. Jadi meninggal pun ikutin Iya. fashion gitu ya, Iya. fashion ya. Meninggal pun mengikuti fashion gitu. Di dalam peti mati gitu. Cuman berkembangnya ini kan berkembang yang mengikuti budaya barat. Iya benar. Iya Betul. kan? Ya oke, mungkin dulu bahannya bahan bulu domba misalnya. Kan sekarang bisa ganti dengan bahan lain yang lebih nyaman gitu ya. Bukan berarti mengikuti budaya fashion barat, kemudian yang you can see lah, yang rock mini lah, nah yang begitu-gitu, itu juga ada di dalam gereja, Bu. Ada di dalam gereja yang begitu, yang berfashion seperti itu juga ada gitu. Ada, itu nggak sopan kan sebenarnya. Ya buat mereka Ya masih buat sopan. mereka kan Buat mereka mungkin masih sopan. Iya, Masih betul. masih sopan. masih pantas. Pantes ya. Ya, jadi ya gitu. Akhirnya setelah saya bisa bergabung dengan Yayasan Pembina Mualaf Tauhid ini, saya merasa sangat senang karena saya bisa menyalurkan dan menggali lebih dalam lagi Oke. bersama dengan teman-teman di Yayasan Pembina Mualaf. Baik. Oke, Kodondi. Target utama dakwah Kodon ini sebenarnya buat YouTube ini siapa, kok? Karena kan pasti punya tujuan nih. Ya. Sebenarnya buat umat Islam sebenarnya. Oke. Ya. Oke. Kenapa buat umat Literally Islam? buat- Supaya tadi seperti saya bilang membentengi Betul. akidah umat Islam. Supaya tidak mudah dimurtadkan Oke, satu. gitu. Yang kedua, Yang kedua ya Ini mancing nih. apa maksudnya? Ya buat siapa saja. oh sama aja. Mau Iya. yang muslim mau yang belum muslim. Nah, saya menyampaikan, memaparkan kejanggalan-kejanggalan dalam kitab suci ini ya supaya orang bisa menggunakan nalar dan akal sehatnya gitu aja. Oke. Ya syukur-syukur jadi sebab hidayah ya. Ya kan kita seperti tadi Bu Juli bilang kan, kita hanya ditugaskan untuk menyampaikan walaupun hanya betul. satu ayat kan. Mhm. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita gitu. Ya. Ya mudah-mudahan harapan besarnya orang-orang yang mendengarkan ini juga bisa dapat hidayah gitu ya. Iya. Ya. Saya kan amin. sering Bu di YouTube kan saya menunjukkan ini kan. Hmm, Di dalamnya apa saya tunjukin gitu. Mau baca Bu? nanti kok. Siap-siap asyhadu coba. Saya kan sering sekarang. tunjukkan kan di dalam YouTube saya kan. Jadi saya hanya membacakan gitu. Di sini apa katanya? Di sini Bible ini Bu, ini bukan cuma ayat tetapi juga ada catatan kakinya. Ya. Catatan kaki ini bisa dikatakan seperti tafsir gitulah. Ya. Ya. Catatan kaki ini yang mengatakan bahwa ayat ini pinjaman, ayat ini sisipan, ayat ini tambahan, ayat ini tidak asli. Yang mengatakan ini, saya cuma bacain gitu. Ada beberapa teman-teman kita yang waktu itu belum muslim datang ke saya ngobrol di sini, ya. Saya tunjukin ini, saya suruh baca sendiri. Habis baca merenung, habis merenung ditutup Bible-nya nangis. Ahwat-ahwat Bu, waktu itu yang ahwat-ahwat ya, perempuan-perempuan, ada yang dari HKBP, ada yang dari Advent.
Datang ke sini Ada yang dari Katolik, datang sini. untuk diskusi tadinya. Untuk diskusi, untuk ketemu saya, ngobrol gitu. Setelah saya kasih lihat ini baca, ditutup, nangis. Saya tanya kenapa nangis? Waduh, ternyata selama ini saya dibohongin ya. Persis kata-kata saya tadi ya. Kalimat saya tadi. Sudah akhirnya. Merasa jadi, dibohongin. ya saya nggak bilang gereja membohongi enggak. Betul. Tapi perspektif mereka tidak sesuai sebenarnya dengan ini gitu. Atau penafsiran mereka tidak sesuai dengan ini gitu. Ya sudah akhirnya bersahadat di sini. Masya Allah. Ada yang bersahadat di musola bawah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dalam artian banyak juga yang mungkin nggak membaca ya, kok ya? Betul. Dan ini nggak semua jemaat punya, Bu. Ini jemaat nggak ada yang punya. Ini Bible khusus untuk sekolah pastor. Ini memang untuk studi gitu. Bukan yang dibawa oleh jemaat-jemaat di gereja. Nah, itu kalau yang bukan. dibawa sama jemaat-jemaat itu? Yang itu tuh, yang biru, biasa, yang biru. tidak ada catatan kakinya. Kalau yang dibawa sama jemaat-jemaat itu, ada nggak sih yang diisi Bible-nya itu yang ada juga di Quran? Yang mirip-mirip. Betul. Banyak, Bu. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Apa aja kok? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Mhm. Hai bangsa, dengarlah hai Israel, dengarlah hai Bani Israel. Allah itu Esa, Ehad gitu. Esa. Ah, Ini masalahnya agak sedikit berbeda nih pengertiannya orang Kristen Esa dengan iya. Ehad nih ya. Kalau orang Yahudi bilang Ehad. Ehad itu dengan Ahad di bahasa Arab tuh sama. Masya Allah. Bahasa Ibrani sama bahasa Arab kan Semitik. Sama bahasa Timur Tengah gitu loh, Yeah. bahasa Semitik. Ehad, Ahad sama. Satu, hanya satu-satunya. Tidak ada duanya, tidak ada tiganya gitu. Kalau Esa menurut Kristen ini Esa adalah kesatuan gitu loh. Bukan satu-satunya tapi kesatuan gitu. Tadi kalau di Bible sudah dibilang satu-satunya Allah yang benar. Itu Ehad atau Esa gitu. Nah, Harusnya sih pengertian dalam bahasa Indonesia Esa itu juga harusnya satu-satunya ya. Tetapi Esa di dalam kekristenan itu dibelokkan menjadi satu kesatuan gitu. Kesatuan. Kesatuan ini siapa aja? Yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. misal kok, ada lagi yang bilang nih Mas Adam, Gimana, Bu? jadi Islam tuh ribet, harus pakai kerudung, harus pakai hijab. Iya. Di Islam tuh nggak enak, nggak bisa makan babi. Betul, banyak aturannya. Banyak aturannya. Apalagi- Nah, selain aturan ya, itu termasuk aturan ya Mas. Alkohol, babi, hijab, kain kafan, ada nggak di Bible itu? Yang dipegang sama jemaat ya, yang umum. Gini Bu ya, saya cerita agak mundur sedikit ya. Oke. Bani Israel nih keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Sebenarnya kalau menurut pandangan ibu itu mereka agamanya apa? Bani Israel. Bani Bani Israel. Israel. Yahudi. Agama Yahudi. Kalau menurut ibu agamanya apa? Islam sih sebenarnya ya. Ya, harusnya. Kenapa berubah lu sekarang? Enggak. Tolong Ayo lo. teringat ayat ya Bani Israel. Iya. Gitu. Gue suruh pulang lo. Kalau bilang agama Yahudi lo. Tapi Yang ada- dipegang yang pertama ya kok? Dua lebih bagus. Menurut ibu Harusnya Islam. harusnya Islam, Muslim kan? Iya, Ya, Islam. Muslim. Muslim. Sekarang kalau ada pertanyaan Bu di sekolah begini. Nabi siapa yang membawa agama Yahudi? Jawabannya apa Bu? Pernah nggak Ibu baca di soal-soal sekolah anak Ibu? Nabi siapa yang membawa agama Yahudi? Jawab Mas Adam. Nabi siapa? Musa. Bukan. Dia bilang Nabi Musa ya, Ibu catat ya. Iya, Nabi siapa yang membawa agama Nasrani? Di pertanyaan sekolah siapa? Isa. Nabi Isa misalnya. Ibu bilang Isa. Yakin Bu? Tuh geleng-geleng tuh. Hah? Tuh geleng-geleng tuh. Ini kan yang umum ya kan? Yang Umum. Jadi kalau Kristen kan meyakini dengan Yesus, Nabi Isa. Injil, kitabnya Injil. Berarti kan Nabi Isa. Bukan ya? ini kita harus ngomong sebagai orang Islam kan Bu ya. Betul. Kita ngomong sebagai orang Islam. Nabi Musa membawa agama Yahudi, salah atau betul? Kalau bilang betul, dibetulkan sama sekolah. Artinya pertanyaan tadi seperti saya tadi ya. Nabi siapa yang membawa agama Yahudi? Kalau jawabannya bukan Nabi Musa, dicoret. Nabi siapa yang membawa agama Nasrani? Kalau jawabnya bukan Nabi Isa, dicoret. Tapi sebagai orang Islam, apakah kita memahami seperti itu? Enggak. Karena semua nabi membawa ajaran Islam. Nah, itu yang kita tadi bicarakan di awal kan Bu. Saya bilang tadi kan semua nabi-nabi pesannya sama, Betul. kan gitu.
Kenapa sekarang bisa menjadi Nabi Musa yang membawa agama Yahudi, Nabi Isa membawa agama betul, Nasrani? Betul, kita salah. Tadi kita Lu udah salah 2 kali lu. Pak, tadi kan pertanyaannya Tadi kita lihat di sekolah, yang di sekolah. Nah, dulu, benar. begitu. Tadi kan katanya di sekolah. Tadi saya ngomong sekolahnya belakangan, nggak pakai sekolah. Kadang-kadang ngejebak dia. Suka gitu, gimmicknya gede. Kadang-kadang kita orang tua berpikir nggak, Bu? Ya, anak-anak kita diajarin begitu. Oh iya benar. Benar Sampai nggak? sekarang. Sampai sekarang. Iya. Sebagai orang Islam, kita nggak boleh berpaham seperti itu. Di Quran disebutkan semua istilahnya Bani Israel itu semuanya adalah Muslim. Iya. Mereka diberikan kitab Taurat, diberikan kitab Zabur, diberikan kitab Injil. Injil. Ya, Ya. baru terakhir diberikan kitab Quran Disempurnakan. kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, apakah kitab Injil atau Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran, apakah ini? Bukan. Ayo lo, jangan salah jawab Bukan, lagi lo. bukan. 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 Hah? Ini yang asli kan? Asli apa? Injil asli? Bukan ya? Ragu-ragu dia. Ragu-ragu dia. Takut salah. Bu, ini bahasa Indonesia, Bu. Ini terjemahan. Oh. Ini terjemahan. Emang Nabi Isa orang apa, Bu? Orang Indonesia gitu? Emang Nabi Musa orang apa? Kan saya belum baca. Jadi gini, Ngeles. Nabi Musa alaihissalam, dia kan termasuk Bani Israel. Mereka, ya ini secara akademis ya, secara akademis bahwa mereka Bani Israel itu pada zaman itu berbicara bahasa Ibrani. Ya, makanya kitabnya orang Yahudi juga dalam bahasa Ibrani. Ya kan? Kan tadi saya sudah cerita, kitab Ibrani terjemahkan ke Yunani, terjemahkan ke Latin, terjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain, Inggris dan segala macam. Sekarang Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran itu memang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Bani Israel. Yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil dan Quran itu menurut Ibu apa? Apakah berbentuk buku seperti ini? Apakah ini berbentuk ini? Kalau saya bilang begini, Taurat, Zabur, Injil, Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya, ya. Kalau Taurat, Zabur, Injil untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul. Kalau Quran untuk semua umat manusia. Jadi kalau disebut Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel, hanya untuk Bani Israel pada zaman itu. Berarti kalau sekarang nabi-nabinya sudah nggak ada, kemana itu Taurat, Zabur, Injilnya? Ya nggak ada juga gitu loh. Nabi-nabinya udah nggak ada. Ini kita bicara yang diturunkan ya, bukan yang sudah ditulis begini loh. Ngerti. Apakah yang menulis Taurat itu Nabi Musa alaihissalam? Ternyata bukan. Apakah Injil ditulis? Ternyata tidak. Yang orang Kristen sebut dengan Injil, karena ada Bible juga yang tulisannya Injil, malah pakai ejaan lama Injil gitu, masih pakai D gitu. Itu bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena yang disebut dengan yang orang Kristen sebut dengan Injil di dalam Bible itu ada sebenarnya hanya 4 kitab: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat-empatnya ini bukan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, tetapi ini adalah sebenarnya biografi. Biografi daripada manusia yang disebut Yesus Kristus gitu. Biografinya, kehidupannya. Dari mulai silsilahnya. Siro. Oke. Dari mulai silsilahnya, kecilnya cuma sampai umur 12 ya yang di Bible ya. 12 sampai 30 nggak ada. Kemudian pelayanannya, kemudian sampai ditangkap, diadili, disalib, sampai bangkit, sampai diangkat. Nah, itu cerita itu di sini yang di Bible gitu. Sekarang Ibu bisa bayangin nggak, masa iya kalau wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa kok ada nyeritain dia disalib, dia apa gitu? Bukan dong gitu. Jadi yang dimaksud wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel ya ajaran yang diajarkan. Yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala diajarkan untuk Bani Israel, untuk pada zaman itu gitu loh. Jadi kita harus memahaminya, Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran itu bukan ini gitu. Apalagi ini gitu loh. Itu.
ini yang mungkin kadang-kadang masih sering disalahpahami oleh saudara-saudara kita yang Muslim juga. Mereka menganggap inilah Injil yang diturunkan pada Isa Al-Masih. Ntar dulu gitu. Inilah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ntar dulu. Gitu. Yang menulis Tanakh ini aja itu sudah hampir dipastikan yang menulis bukan Nabi Musa. Karena apa? Ini baru ada di abad ke-6 sebelum Masehi. Sedangkan Musa hidupnya tahun berapa? Abad keberapa? Abad ke-14 sebelum Masehi. Beda berapa ratus tahun itu gitu. Dan ternyata yang menulis ini terutama untuk 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini banyak sekali kontradiksi, Bu. Di dalam 5 kitab Musa ini banyak kontradiksi. Kenapa? Karena ternyata banyak sumber yang dipakai di dalam kitab-kitab ini gitu. Ternyata ada 4 sumber yang masuk dalam kitab-kitab ini, yang akhirnya tersusun menjadi yang disebut dengan Torah. Ada sumber yang disebut dengan golongan atau mazhab ya, Yahwis, atau golongan yang menyebut Tuhan sebagai Yahweh. Ada golongan yang menyebut dengan Elohis. Ada golongan yang disebut dengan Deuteronomis. Ada golongan yang disebut dengan Priestly. Ini 4 mazhab ini sebenarnya. Sebenarnya ada satu lagi, cuman yang satu ini hanya penyusun terakhir gitu lah. Tapi sumber-sumber yang masuk dalam ini itu sebenarnya ada 4. Makanya banyak kontradiksi. Karena ceritanya ada semacam kayak diulang gitu, Bu. Iya. Nah, gitu. Diulang nggak sama gitu ya, kan jadi kontradiksi gitu. Iya, pada akhirnya nggak match kalau di ini ya. Gitu. Kalau sumber yang dipakai hanya satu sumber, pasti tidak mungkin kontradiksi. Betul. Seperti halnya Al-Quran. Al-Quran. Di Quran ada kontradiksi nggak? La raiba fi. Yakin? Yakin. Di Quran ada kontradiksi nggak, Bu? Insya Allah nggak. Nggak ada. Coba buka An-Nisa 8. An-Nisa 82. An-Nisa 82. Nah, coba. Ini kita lagi di training nih. Iya. Kita harus sebagai pembawa acara harus nurut sama narasumber. Boleh dong. Kita kan sharing kan. Oke. Tuh yang di belakang udah buka tuh An-Nisa 82. Mana ya? Coba. Oke. Baca artinya apa ya? Ya terjemahan aja lah. Terjemahan aja ya. Nah. Maka tidaklah mereka mengkhianati mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah. Pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Bertentangan kan? Iya, bertentangan apa? Kontradiksi. Tuh ada satu. Iya, tapi kan ini jika iya, kata kontradiksinya kan ada, Bu. Ini kayak misi dia mau ngotot gitu. Ngerti gitu? Jadi kontradiksi bukan dalam arti memang ada kontradiksinya. Ada hubungannya dengan pernyataan sebelumnya tadi, Bu. Iya. Kalau tidak murni dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kontradiksinya. Allahu Akbar. Kalau ini karena banyak sumber, banyak kontradiksi. Itu maksud saya gitu. Jadi Quran itu murni karena berasal hanya dari satu sumber. Betul, pencipta. Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan banyak kontradiksi. Yang dimaksud ini ayatnya. Yang dimaksud ini ayatnya. Jadi kita nggak kemana-mana nih, Bu. Betul, ini pembuktian nih. Pembuktian bahwa Quran misi-misi dari yang sebelumnya masih dibawa masih ya, masih melekat ya. Hati, Bu. Jangan sering-sering nongkrong. Nanti belum lagi surat Maryam. Itu ada lagi, Bu. Berat nih. Ini kayaknya kita harus lihat-lihat jam nih. Mau dijalanin nggak? Durasi percepat, durasi. Oke. Nah, terus apa? Coba. Oke. Nah, di perjalanan Kodoni dakwah ini kira-kira yang membuat ada nggak sih yang kayak bikin Kodoni itu kayak baper gitu, kayak wah nih karena kan banyak serangan pasti kan otomatis kan gitu. Yeah. Nah, cara menangani itu gimana, Bu? Apa pernah Kodoni ajak debat dia atau mungkin gini, tantangan yang paling berat ketika berdakwah? Iya gitu. Gini, Bu ya. Waktu saya masuk di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid itu, saya kan diminta untuk memberikan beberapa kajian. Kemudian setelah itu adalah kita rapat-rapat gitu. Akhirnya saya ditunjuk menjadi ketua Litbang. Masya Allah. Di Litbang itu saya ditargetkan saya harus berdebat secara offline, face to face. Mau pendeta kayak, mau doktor kayak, mau dosen STT kayak, atau mau profesor kayak, atau mau PhD kayak sekalian. Saya ditargetkan 1 tahun debat 2 kali minimal. Minimal 2 kali. Dan kita debatnya di
gedung atau hotel yang bagus lah, bintang 5 lah. Biayanya nggak murah juga. Tapi tujuan kita berdebat itu bukan kita mencari permusuhan, bukan, ya. Artinya kita saling adu argumen. Kan kita perang pemikiran. Boleh lah dialog lintas agama, boleh dong. Kalau agama tidak berani diperdebatkan, itu artinya agama itu hanya untuk orang awam. Iya. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju aja. Iya bener lah. Betul kan? Betul. Nah, artinya kita berdebat itu bukan dalam rangka kita mencari musuh, bukan. Saya udah berdebat berapa kali, tetap kita berteman baik dengan pendetanya. Tapi kan itu kan dalam rangka apa? Edukasi. Iya. Ya, kita saling mengenalkan konsep kita, kita saling mengenalkan argumen kita. Tetapi saya sudah tidak lagi mengikuti aliran dari guru-guru kita dulu yang memperdebatkan masalah teologis. Ya. Kalau teologis itu kan Yesus Tuhan atau bukan gitu. Dari dulu kan itu yang diperdebatkan. Kalau kita berbicara hanya teologis, at the end of the day gitu, atau pada akhirnya, lakum dinukum waliyadin. Yes, benar. Silakan, ini gitu, kepercayaan ya. gitu, ini kepercayaanku, ini agamamu, ini agamaku. Tetapi kalau saya bisa membuka kritik teks yang ada di dalam Bible, bisa terbukti ada ayat tidak asli, ayat palsu, ayat tidak ayat pinjaman, ayat tambahan, ayat sisipan. Apa yang mau dibantah? Yang ngomong ini, saya tidak bawa sumber dari Islam, saya tidak bawa literasi dari Islam, saya bawa literasi dari mereka sendiri. Dari mereka, iya. Maka sampai sekarang saya susah banget nyari pendeta untuk saya ajak debat. Garis keras nih. Bukan garis keras. Bukan garis keras, tapi kalau buat saya kritik teks itu lebih efektif buat saya. Dan nggak terbantahkan ya. Nggak terbantahkan karena dari kalangan mereka sendiri. Betul. Silakan ribut sendiri gitu loh. Yang mana yang salah gitu loh. Kalau saya gitu. Daripada kita meributkan Yesus itu Tuhan atau bukan, karena itu teologis, karena itu kepercayaan masing-masing. Buat apa lagi diperdebatkan gitu loh, Yesus itu Tuhan atau bukan. Tapi kalau mau bicara konsep keselamatan masih boleh lah konsep keselamatan. Ya, kalau konsep keselamatan mereka kan kita tahu. Iya, panjang lagi nih. Nah, video kita di reaction loh. Balik ke tadi ya, tantangannya. Nah, Pernah nggak ngalami tantangan apa yang paling berat ketika ini debat? Oh, bukan ketika debat. Ya bolehlah ketika debat selama berdakwah sampai ke hari ini. Selama berdakwah, tantangan saya maksudnya. Tantangan saya justru malah bukan berasal dari kalangan mereka juga malah. Karena masih ada saudara-saudara kita yang Muslim juga yang tidak setuju dengan berdebat. Ya. Artinya saya juga pernah ditanya, emang ada orang mualaf gara-gara berdebat? Nah, itu Ustadz Felixio bukannya mualaf gara-gara berdebat? Iya betul. Dari jam 7 sampai jam 5 subuh. Jam 7 sampai dari malam, Pak, jam 7 sampai subuh. Nah, jadi artinya di dalam Quran kan kita juga diperintahkan apa? Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, karena ada kecualinya. Kecuali dengan cara yang paling baik. Cara yang ma'ruf. Artinya boleh dong debat dong. Boleh. Dengan cara yang baik. Gitu kan. Debat itu kan juga salah satu cara kita berdakwah. Betul. Ya kan? Oke lah, saya berdebat dengan pendeta. Tapi masa iya jemaatnya nggak nonton? Pasti nonton dong gitu. Nah gitu. Jadi targetnya jemaatnya nih. Lalu buka rahasia aja. Kalau nggak dapat pendetanya, jemaatnya paling nggak ya. Pendetanya buat ini aja. Portofolio aja. Ya artinya kan yang punya argumen kan pendeta. Yang harus kita hancurkan adalah argumennya, bukan Pak Pendetanya. Iya. Sama Pak Pendetanya kita masih ngopi bareng. Ini dia nih, bikin Gitu. pendeta sepi jamaat. Udah sepi ya sekarang ya. Loh, tapi kan kita kan yang kita perdebatkan itu kan ya yang harus bisa diterima oleh yang nonton. Betul. Yang kita harapkan kan yang menonton. Kita nggak boleh sesumbar kita menang debat, jangan. Di dalam debat itu, apalagi kalau lintas agama, beda keyakinan, nggak ada istilahnya menang kalah gitu. Iya. Ya, karena jatuh-jatuhnya itu tadi apa? Lakum dinukum. Bisa lakum dinukum. Ya intinya mah cukup menyampaikan ya. Menyampaikan. Tetapi kalau kritik teks, saya suguhkan, ini buktinya, ada ayat tidak asli, nggak bisa bantah. Nah ya kan yang menonton, yang menilai. Yang mana yang kitab yang masuk akal, yang mana yang tidak, yang mana yang murni, yang mana yang tidak. Oke. Itu. Kok sampai dari mulai berdakwah sampai hari ini udah mensyahadatkan berapa orang? Saya nggak ngitung, Bu. Saya malas ngitung. Kira-kira puluhan, ratusan? Mungkin sekitar, ya belum ratusan, saya belum ratusan. Hampir ya? Ya gini, saya tidak pernah punya motivasi untuk memualafkan siapa-siapa. Iya dong, itu pasti. Saya hanya berdakwah, menyampaikan.
kalau ada yang bersyahadat, ada yang berikrar, alhamdulillah. Iya, Artinya Allah menggunakan kita sebagai wasilah buat mereka gitu kan. Dan saya tidak pernah, ayo kamu harus masuk Islam karena begini, enggak, saya enggak begitu. Iya. Artinya dulu ada ya, artinya di dalam teman-teman kita Muslim sendiri juga ada yang mempunyai motivasi yang berbeda, Bu. Ada yang mereka berdebat karena ingin memualafkan seseorang gitu. Saya bilang Nabi aja nggak bisa mualafin pamannya, bagaimana kita bisa memualafkan siapa-siapa gitu loh. Jadi saya nggak pernah punya motivasi begitu. Tapi Masya Allah ya, seperti kata Kodondi, apa ya, justru mereka yang datang sendiri ya kok. Iya betul. Mereka yang datang, diskusi, dan Allah lembutkan hatinya. Salah satunya Steffi itu, saya kan ada juga tuh. Wow, Steffi. Tapi kan dia debat juga. Ada bini masih berani-berani sebut Steffi. Maksudnya tentang perjalanan dakwah Dondi gitu loh. Teh, Pulang mana gitu. sabar ya. Bingung juga kan. Nih si Teteh dari tadi udah tanya melulu, pulang lewat mana? Itu ada handphone tuh, lempar aja palanya. Oke. Tapi saya malah penasaran kok, karena Mas Adam ngomong itu, apa yang menarik dari Steffi? Ya itu. Nah, Itu Dondi. boleh tuh Steffi kok. itu menghubungi saya lewat IG, Wah. ya DM saya. Kok saya Advent, saya pengen ketemu Ko Dodi, ngobrol boleh nggak gitu. Saya bilang boleh tapi jangan sendiri ya, saya nggak mau kalau sendiri, saya bilang. Bawa temen, saya bilang gitu. Datang dia ke kantor saya, ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol, nggak sampai 1 jam lah. Akhirnya saya tanya, jadi gimana? Kamu akhirnya percaya nggak Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya tunjukin lah ya. Enggak. Kamu percaya nggak Tuhan itu cuma satu? Percaya. Terus lu percaya nggak Muhammad itu Nabi terakhir? Percaya. Terus dia nanya saya, terus gimana dong kok sekarang kok? Ya udah syahadat, nunggu apa lagi saya bilang gitu. Langsung saat sekarang, itu? Ya sekarang saya bilang, emang harus ngapain? Sekarang nggak bisa syahadat, harus disegerakan gitu. Nah, dia itu sangat apa ya, kayak semacam, kan saya suruh staf perempuan saya bawa kamu sholat, kasih mukena, ajarin wudhu, saya bilang gitu. Diajarin wudhu dulu, Bu. Pada waktu wudhu gemeteran dia. Masya Allah. Gemeteran dia. Baru wudhu itu ya? Baru wudhu udah gemeteran. Tapi gemeternya gemeter gimana ya? Dia bilang rasanya tuh, gue tuh kayak mau ngadep siapa gitu ya. Kayaknya ngadep bos gue aja nggak pakai gini gitu katanya. Gue kayak mau ngadep siapa gitu, pakai harus bebersih dulu gitu loh, bersuci gitu loh. Dia sangat terkesan dengan wudhu itu. Ini menarik loh, Mas Adam. Kayak Ko Dondi tadi bilang saat syahadat plong, ya dok, ya kok? Iya. Lega gitu. Betul. Umat Muslim sendiri yang dari lahir, umat Muslim turunan. Kalau Ko Dondi kan tanjakan. Makanya kalau tanjakan itu kan ngos-ngosan karena tantangannya ada ya. Kalau turunan enak aja, akhirnya lalai gitu. Cuman yang saya mau omongin tadi masalah syahadat, plong. Umat Muslim yang dari lahir syahadat berapa kali sehari? 5 kali. Berkali bahkan ya. Mungkin rasanya biasa aja. Biasanya. Iya. Umat Muslim yang dari lahir wudhu, mungkin nggak merasakan biasa itu. Ya. Masya Allah loh. Saya dulu pernah Bu ketemu dengan seorang ibu-ibu Katolik. Dia nanya saya, kenapa sih sholat gitu? Kalau di Islam gitu kan, ibu-ibu udah cukup senior lah umurnya. Saya waktu itu dengan pemahaman sendiri ya Bu ya. Bukan artinya ada ustadz yang ngajarin saya atau enggak ada. Saya cuma pemahamin sendiri gini. Saya manggilnya tante. Saya udah deket banget sama dia juga. Tante, orang Islam itu sholat, itu latihan. Latihan apa? Latihan jadi mayat, saya bilang gitu. Kaget dia. Ah, yang benar kan? Lah, tante lihat aja kalau orang Islam sholat gimana. Berdiri kan, tangannya begini kan? Latihan itu, tante jadi jenazah. Begini kan, latihan mati gitu. Artinya kita ingat mati juga sih gitu. saya waktu itu spontan jawab gitu. Tek gitu dia. Ya, bukan dia terus langsung sadar enggak gitu ya. Dia orang penting lah. Tapi saya menjawab seperti itu tuh kayaknya buat dia tuh seperti kayak pukulan atau gimana gitu lah. Ya. Jadi tante saya bilang sholat itu semuanya ada kayak semacam ada kayak hikmahnya lah gitu. Kita berdiri begini, kita latihan jadi jenazah, kita ruku, kita tuh artinya kita tuh lagi tunduk sama yang menciptakan kita. Kita duduk di antara dua sujud itu kita artinya kita lagi nunggu perintah atau lagi minta ampun. Kita sujud ya, kepala kita ke lantai, muka kita ke lantai. Itu artinya kita lagi berpasrah diri tante sama. Nggak ada cerita lain kecuali itu. Kita ini semuanya adalah hamba sama.
Kalau orang sono bilang Abdul gitu ya. Iya, hamba Ya. Allah. Kan kita sering dipanggil Abdul gitu kan. Iya. Nah, orang Islam yang mukanya ke lantai bersujud itu semuanya adalah Abdul atau hamba Allah gitu. Yesus juga Abdul. Yesus juga sujud gitu. Oke. Datanya mana kok? Ada di Bible banyak. Gitu, Iya, kadang-kadang. itu ayat berapa itu? Surat apa? Wah, ngeri. Gampang kalau mau dibuka gitu mah. Ini kan biar yang nonton Dapat ini pengetahuan. dapat. Ya, Oh, gampang. kan seperti hashtagnya tuh. Oh, Yesus tuh Muslim tuh. Gitu. Apa? Nih. Bentar. Sebenarnya dari zaman Bani Israel pun, Bu, itu juga mereka sudah sujud. Iya. Mereka juga mati dikafanin. Mereka juga nggak makan babi. Matius 26:39. Maka ia, Yesus nih, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Sujud. Matius 26:39. Matius 26 39. 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya kalau bisa jangan disalib dong. Cawan ini lambang disalib gitu. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berarti ini menurut kehendak siapa? Allah. Oh, memang kehendak Tuhan ya. Berarti berserah diri nggak sama Allah? Berserah diri. Berserah diri. Kalau berserah diri itu artinya apa? Sujud. Muslim. Muslim ya, benar. Artinya Islam kan apa, Bu? Berserah. Berserah diri. Berserah diri, iya benar. Saya bilang, Yesus Muslim. Karena Yesus sujud doanya. Bagaimana ibunya? Si tante itu. Ya, oh gitu ya? Oh gitu ya, gitu. Saya nggak berusaha ngajak, ayo tante masuk Islam. Iya. Nah, itu biarlah dia, biar Allah yang memberikan hidayah buat Oke. tante itu gitu. Wah, subhanallah. Ini kita Insya Allah ya. sudah berapa? Ini- 2 jam ini Bu Yuli. Ini kalau diterusin sampai Bisa pagi nggak malam kelar kita ini. Satu Nggak kelar. makalah bisa. Iya, masya Allah. Ini Kalau kayaknya gua tanya kita. Adam nih, saya tanya Adam nih. Ini jangan. Nah, bisa. Jangan. Enggak, ini sharing. Kita sharing Bu ya, ini kita sharing. Iya. Mungkin nanti pemahaman saya ada yang salah, tolong dikoreksi. Oke. Mendirikan sholat tuh di mana? Mendirikan sholat. Mendirikan di masjid. sholat. Di mana? Di masjid. Di masjid. Hmm. Jam setelah azan gitu ya. Ya. Itu Iya. mendirikan sholat atau melaksanakan sholat? Melaksanakan. Kalau mendirikan? Bedanya sama nggak? Sama nggak Bu? Mendirikan sama melaksanakan? Tolong dong yang lagi nonton nih Sama nggak penonton. Pak? Mendirikan sama melaksanakan sama nggak? Ada yang menganggap sama, ada yang menganggap sama. Ulama-ulama juga bilang sama. Kalau buat saya Beda. sedikit berbeda Bu, sedikit berbeda. Kalau lu setuju nggak? Kalau buat saya Bu, pribadi mendirikan sholat itu bukan di masjid. Kalau di masjid itu melaksanakan sholat tepat waktu, oke. Tapi mendirikan sholatnya di mana? Harusnya di luar masjid. Artinya sholat kita tahu lah ya. Iya. Ya. Di dalam sholat kita baca apa kita juga tahu kan? Iya. Sholat yang wajib kan? Al-Fatihah kan? Iya karena budu wa iya karena Kan lain. selain. Terus kalau kita keluar sholat, kita masih minta tolong dukun, kita masih minta tolong siapapun selain Allah. Iya karena budu wa iya karena ini di mana? Oh. Gitu. Oke. Apa cuma di masjid aja lu ya karena budu wa iya karena Oke, berarti ini di luar masjidnya bagaimana? Iya, betul, Jadi maksud paham. Mendirikan itu adalah sebelum sholat dan sesudah sholat. Nah, Gitu. maksud gua di masjid apa bukan? Mendirikan sholat. Oke, itu. Berarti ada hubungannya dengan sama niatnya gitu kan ya. Paham maksudnya? Iya, Paham paham. maksudnya. Jadi di luar masjid itulah kita tuh iya karena budu wa iya karena kepada siapa? Hanya kepada Hanya kepada Allah. Bukan kepada manusia. kalau kita masih minta tolong, istilahnya menyandarkan kepada manusia, artinya kita belum mendirikan sholat yang benar-benar gitu. Itu yang saya pahamin Bu ya. Kalau salah tolong dikoreksi Bu. Enggak apa-apa, bagus itu ya. Bagus itu. Malah kita malah Masih banyak tambah nggak Bu orang pemahaman Islam yang ya. ke dukun? Masih banyak nggak? Banyak, Oh, banyak. banyak banget. Itu di PR kita tuh. Waduh, subhanallah. Gimana tuh? PR ya? banget itu. Enggak, berarti kalau Justru semakin kesini malah makin banyak ya. kan kalau ke dukun kan berarti ke manusia nih kok. Kalau Hmm. ke Tuhan yang sebelumnya berarti enggak. Oke. Mancing nih gini. Oke. Kira ini kita sudah 2 jam nih. Iya, kayaknya kita udahin ya. Bener udah 2 jam? Udah 2 jam kok. Persen baru setengah jam. Perasaan kan? Jangan pakai perasaan. Pertanyaannya masih dikit ah. Gimana mau Udah nanya? cukup gitu. Yang kita mau tanya, yang kita mau tanyain semua. udah dibabat semua. Udah dibabat. Padang kali dibabat. Oke, terakhir kok Niko, sebelum kita tutup Bu Yuli ya, mungkin Oke. ada nggak pesan-pesan Niko untuk Nah, teman-teman? Pertama untuk teman-teman non Muslim dulu lah. Ya. Yang belum muslim. Ya, yang belum Muslim. Yang belum muslim.
Silakan kok. Ya kalau pesan untuk saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang belum muslim, ya ayo kita saling menjaga toleransi. Pertama itulah, kita tetap harus menjaga kesatuan NKRI, ya itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita juga harus menghargai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Jadi maksud saya tidak perlu ada kristenisasi. Oke. Kristenisasi itu apa? Mereka mengajak orang untuk masuk ke dalam agama mereka. Tetapi maksud saya gini, sudah ada aturan-aturan dari pemerintah bahwa dilarang menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Betul. Oke. Itu di kayak surat keputusan bersama lah, menteri lah. Jadi kalau hal-hal seperti itu masih dilakukan atau masih ada, jangan stop saya untuk berdakwah seperti ini, bongkar-bongkar Bible. Ya, boleh dong. Boleh. Gua bongkar Bible-nya boleh dong. Boleh banget. Kalau masih ada kristenisasi boleh dong saya bongkar dong. Ya. Maksud saya membongkar ini untuk apa? Untuk membentengi orang-orang Islam supaya tidak mudah dimurtadkan. Betul. Nah, juga di luar daripada itu semua, mari kita menjalankan agama dan kepercayaan kita masing-masing dengan damai, ya. Silahkan kalau mau belajar itu sangat-sangat dibolehkan. Betul. Belajar bukan hanya dogma dan doktrin aja, tapi juga banyak yang harus dipelajarin, sejarahnya, kritik teksnya, macam-macam bidang yang bisa dipelajarin gitu. Begitu juga yang Islam, kita juga harus belajar juga sejarahnya Islam bagaimana, Betul. ya, transmisi daripada kitab suci kita bagaimana, kemurniannya di mana, ajaran intinya tuh apa gitu. Tauhidnya di mana, walaupun kata tauhid tidak ada dalam Quran, tapi kan kita harus paham di dalam Quran semua pesannya itu untuk bertauhid, untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu, ya kan? Supaya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan siapa-siapa gitu loh. Yang bisa disekutukan dari Allah Subhanahu wa taala itu kan bisa manusia, bisa duit, ya kan? Betul. Duit atau harta gitu lah. Kita bisa loh punya Tuhan berupa uang loh Bu, karena kita saking mencintai uang, jadi uang itu adalah Tuhan kita gitu loh. Itu semua yang tidak boleh dituhankan. Makanya itu pesan syahadat apa? Kan asyhadu alla ilaha illallah. Artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan yang layak diibadahi. Harusnya itu tuh. Betul. Tidak ada Tuhan yang layak diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu aja pesan saya. Mari kita jadi umat beragama tuh yang cerdas gitu. Yang cerdas dalam arti kita harus tahu nih kitab suci kita apa gitu loh, isinya apa gitu. Jangan hanya menjalankan rutinitas. Kalau hanya menjalankan rutinitas kita nanti jadinya apa ya, kalau orang Depok bilang kopong gitu ya. Hanya rutin aja begitu ya, tapi tidak menghayati, tidak mengamalkan, tidak mengkaji gitu. Dan ini satu hal ya Bu ya. Ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja mempelajari Quran, tetapi bukan untuk menjadi seorang muslim, tetapi untuk mencoba menghancurkan Islam dari dalam. Betul. Itu banyak. Ada. Pihak-pihak seperti itu ada. Oknum lah ya. Dan itu sudah lama. Mungkin sudah hampir 200 tahun yang lalu gitu. Sudah ada gerakan seperti itu. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Artinya berhati-hati, jangan sampai kita disodorkan ayat-ayat Quran, terus kemudian disertai dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan ahli-ahli tafsir kita, atau ahli-ahli tafsir yang resmi, kemudian begitu saja menggadaikan iman Islamnya kepada agama lain. Itu juga sangat penting dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi orang-orang yang dari agama sebelah menggunakan baju koko, menggunakan peci, mereka membawakan ayat-ayat Quran, tetapi memelintir tafsirannya gitu loh. Isa kalimatullah, Isa ruhullah. Itu banyak yang begitu Bu. Isa wajihan. Jadi sebelum ditutup ya, satu lagi. Secara hukum kan nggak boleh mendakwahkan atau mengajak orang masuk ke agamanya, orang yang sudah beragama gitu ya. Nah, kalau masih ada, sampai sekarang kan masih ada ya, kristenisasi itu masih ada. Itu ada tindakan hukum nggak?
Hampir dibilang nggak ada, Bu. Nah, jadi Hampir dibilang nggak ada. Jadi masyarakatnya sendiri juga tidak melaporkan. Kalau di Malaysia itu ketat itu. Betul, benar. Di Malaysia itu ketat. Saya pernah baca itu, benar. Ada misionaris datang ke apartemen bawa pamflet aja tuh bisa langsung dilaporin itu. kalau di Indonesia Di ada yang Malaysia. melaporkan Di Malaysia. bagaimana? Kalau di Indonesia juga sepertinya juga belum ada. Saya belum pernah dengar kasus yang muncul kristenisasi ada sanksi hukum berapa tahun juga belum pernah dengar saya. Dengan dalih toleransi. Itu dia ya. Itu yang ngeri ya. Itu toleransi itu yang di Indonesia yang Betul, yang gagal paham. gagal paham. Islam boleh nggak sih, Bu, toleransi? Islam agama paling toleransi. Masa? Nah, saya udah pernah dengar. Ya silakan dulu. Yakin? Oh, dia udah kena nih. Pantesan diam. Justru Ya itu ada. toleransinya Islam itu lakum dinukum waliyadin menurut saya. Oke. Salah ya? Enggak. Enggak salah, Bu. Bener, Bu. Tapi agama yang paling toleransi itu sebenarnya agama Kristen, Bu. Di Eropa sekarang kalau ada seseorang jalan di jalanan gitu di Eropa gitu jalan pakai kaos misalnya Jesus is gay misalnya, orang Kristen nggak akan ngapa-ngapain, biarin aja, nggak ada yang marah, nggak ada yang apa. Tapi coba kalau mereka Muhammad apa gitu, nggak bisa sampai rumah dia pulang. Betul kan? Betul. Islam memang harus bertoleransi, tapi Ya. bertoleransinya dalam hal beragama. Betul. Ya, menjalankan agama masing-masing itu harus toleransi. Artinya apa? Kita tidak boleh mengganggu, ya kan? Tidak boleh menghalangi. Tetapi kalau akidah, boleh nggak toleransi, Bu? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu. Gitu. Kalau Islam tidak boleh toleransi dalam hal akidah, Ya. dalam hal bermasyarakat. Sepakat itu. harus. Iya gitu jadi. Nah, ini udah harus diudahi nih kalau nggak Iya, nambah jam betul. lagi nih kita Makanya, nih. Iya. Makanya tapi harus ada sesi selanjutnya insya Allah. Nah, ya. kita harus bikin schedule lagi. Betul, insya Allah. Teteh udah menguap kayaknya. Betul, udah ngajak pulang. Udah ngajak pulang nih. Pulang. Baru jam 8. Sekarang udah digadok jadi agak dingin. Gitu. Oh iya, karena dingin ya. Iya. Bukan karena jauh. Bukan karena jauh, karena dingin. Biar cepet-cepet anget. Iya. Ya oke baik kok. Ih, nyeduh teh di sana kok. Oh iya iya iya, iya. iya. Iya iya. Baik. Teteh Oke. dimaklumi ya Teh. Mudah-mudahan kalau sehat selalu ya Bu Yulia. Amin, Iya. amin, amin. Salam. Sehat Berdakwahnya. selalu, tetap istiqomah Istiqomah. dalam dakwah Itu doa kita ya, semoga kita semuanya istiqomah, Amin. husnul khotimah. sampai garis finish. Yes. Garis finish, ya. Amin, insyaallah. Gitu Bu Yulia. Oke. Oke, akhirnya kita tutup Alhamdulillah. ya Bu Yulia. Ya, saya selaku perwakilan dari Anaba TV mengundurkan diri dan juga mungkin dari Bu Yuli ya. Iya, Mengundurkan dari Mengundurkan diri mau Dari resign. acara ini, Oh, dari dari acara. Aduh, tidak. dan saya Yuli Puspitasari dari Kisah Hijrahku. Ya. Mudah-mudahan dari kajian ini bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Amin. Dan Amin, tentunya ya jangan Rabbal lupa juga Alamin. untuk disebar seluas-luasnya video ini agar juga menjadi pahala juga untuk pemirsa gitu ya, Bu Amin. ya. Iya, dan semoga menjawab banyak Betul. pertanyaan, banyak kegalauan dari orang-orang yang belum muslim. Iya. Kalau ada kata-kata yang kiranya nggak enak di hati pemirsa gitu ya, apalagi yang belum muslim, ya Mohon dimaafkan. Tolong jangan diambil hati. tahu jangan berarti. Ambil barangnya aja. Nah, gitu. Kalau mau datang silakan datang ke sini sama Ko Dondi Iya. berdiskusi dengan sehat gitu insyaallah. Mm-mm. Saja Bu Yuli ya. Amin. Itu aja, Oke. kita tutup. Ya. Jangan lupa, tetap itu Mah ya. Oke, silakan Bu Yuli. Jangan lupa like, share, komen di bawah sini dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami, Kisah Hijrahku dan Anaba TV. Insyaallah. Ya. Oke, kita undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah.